Bab 261 Pertempuran Darah Pahit. Mengaum, harimau putih itu melayang di langit berbintang, mata merahnya berisi haus darah yang bisa membunuh dunia. Permusuhan yang mengerikan dan niat membunuh melonjak ke awan. Semua binatang dalam jarak 100 mil gemetar ketakutan. Susuan dan yang lainnya berdiri di puncak gunung yang jauh dengan keheranan terpampang di wajah mereka. Itu bukan karena mereka belum pernah melihat Mu Chen mengeksekusi segel surgawi macan putih. Itu adalah segel yang sama yang dia gunakan di Akademi Spiritual Surga Utara, ketika dia menahan serangan tajam Li Xuantong. Tapi segel surgawi macan putih ini, jauh dari sebelumnya. Harimau putih di langit tampak seperti binatang yang hidup dan bernafas, darahnya yang tak terbatas menyelimuti seluruh wilayah. Mengaum, harimau putih meraung ke arah langit dan melompat ke depan, menginjak langit berbintang. Niat membunuhnya yang bersinar meluap dari tubuhnya dan mulai memutar ruang di sekitarnya, saat ia menuju laut berdarah yang bergegas untuk menemuinya. Bang! Macan putih dan laut berdarah bentrok dan menciptakan angin kencang yang meratakan hutan dan menghancurkan puncak gunung di sekitar mereka. Garis-garis harimau bersinar dengan haus darah. Setiap kali kedua kekuatan bertemu, seolah-olah sungai lava bertemu dengan longsoran salju, membeku dan meleleh dalam siklus yang berulang. Segel surgawi Mu Chen dari macan putih terkenal karena niat membunuhnya, menambahkan aura mengerikan membuatnya semakin kuat. Kata-kata tidak bisa menggambarkan kekuatan mengerikan yang sekarang dikandungnya. Bagaimana ini mungkin? Wajah Bai Xuan berubah ketika dia melihat apa yang terjadi. Langkah penyelesaiannya benar-benar tidak efektif melawan Mu Chen. Bocah sialan itu masih sadar. Bai Xuan menggeram melalui giginya. Monster macam apa dia? Bagaimana dia masih bisa mempertahankan kesadarannya, dengan energi mengerikan yang merusak tubuhnya? Tahan! Tombak berdarah di tangannya bergetar menanggapi perintahnya. Semburan energi spiritual menyapu laut berdarah dalam upaya tak kenal lelah untuk mengalihkan serangan Mu Chen. Mengaum, harimau itu menggeram marah di hadapan rintangan, dan mata merahnya menjadi lebih cerah. Kemudian, tanpa peringatan, tubuhnya mulai menyusut, namun, garis-garis pembunuhnya tetap seterang biasanya. Garis-garis bercahaya menyerbu ke depan, menghilangkan laut berdarah Bai Xuan dimanapun cakarnya mendarat. Pertarungan berdarah memenuhi langit, seolah-olah seluruh ruang telah berubah menjadi medan perang Asura. Bang! Bang! Laut berdarah terus runtuh di bawah serangan segel surgawi macan putih. Binatang itu adalah iblis yang tak terhentikan saat menyerang Bai Xuan. Aku menolak untuk percaya bahwa kamu tidak sekarat hari ini. Mata Bai Xuan memerah saat dia melihat segel surgawi macan putih yang ganas menyerangnya. Dia adalah tahap akhir tahap transformasi surgawi, namun, dia telah dipukuli ke dalam keadaan yang menyedihkan oleh tahap tengah tahap fusi surgawi Mu Chen. Bagaimana dia bisa menanggung rasa malu seperti itu? Seni pertempuran darah Desolate Octa, tombak perang jiwa darah. Bai Xuan berteriak saat dia membentuk beberapa segel tangan. Gelombang energi spiritual berkumpul di sekelilingnya dan berubah menjadi tombak perang berwarna merah darah, panjangnya kira-kira 100 kaki. Itu adalah warna darah yang baru tumpah dan memancarkan aura buas. Itu jelas merupakan seni spiritual ofensif dengan kekuatan besar. Onom, itu menembus langit dengan auranya yang padat dan sunyi dan berbenturan dengan segel surgawi macan putih. Bang! Langit dan bumi bergetar saat energi spiritual meledak. Baik Mu Chen dan Bai Xuan sangat menderita dan terbang kembali, menabrak puncak gunung yang terpisah. Retakan besar muncul di dinding tebing di belakang punggung mereka. Puff! Bai Xuan batuk darah merah saat matanya menjadi penuh dengan kemarahan dan antisipasi. Dia melihat ke arah Mu Chen, yang saat ini sedang mengeluarkan dirinya dari kawahnya sendiri di gunung tidak jauh. Tubuhnya juga berlumuran darah, membuatnya terlihat seperti makhluk dengan kulit merah. Mata merahnya masih bersinar dengan kemarahan yang tak terbatas. Namun, Mu Chen bertindak seolah-olah dia tidak menderita luka sama sekali. Dia mengabaikan rasa sakit yang hebat yang pasti dia rasakan, seolah dia hanya boneka tak kenal lelah, dibuat hanya untuk bertarung. Itu, mata Bai Xuan gelap saat hatinya meraung. Bahkan dia tidak bisa menahan rasa takut di hatinya saat dia menghadapi Mu Chen baru ini. Mu Chen tidak peduli tentang kondisinya, dia membiarkan darah mengalir dari lukanya. Namun, mata merahnya tertuju pada Bai Xuan saat dia menjilat setetes darah di sudut bibir dan memberinya senyum biadab dan haus darah. Set, mata merahnya menatap Bai Xuan. Kemudian, dia meledak lagi. Aku akan membunuhmu, bocah.
Bai Xuan meraung saat energi spiritual yang tak terbatas bersiul. Sebuah kepalan kuat angin berat menabrak Mu Chen. Keduanya menggunakan gerakan paling ganas mereka saat mereka berjuang untuk selusin pertukaran lainnya. Keduanya mengalami lebih banyak cedera. Lapisan darah di tubuh Mu Chen semakin tebal, dan lebih banyak darah menghujani saat dia bergerak. Bai Xuan juga tidak dalam kondisi yang sangat baik. Pakaiannya robek saat dia juga berlumuran darah. Di antara lukanya ada satu bekas jari yang hampir menembus dadanya dan mencapai jantungnya. Susuan dan yang lainnya merasakan kulit mereka merinding saat mereka menyaksikan dua pria yang berlumuran darah itu bertempur. Mereka berdua pasti sudah gila. Di antara mereka berdua, Mu Chen telah terinfeksi oleh energi yang sangat buruk, oleh karena itu, kesadarannya pingsan. Sementara itu, Bai Xuan telah didorong ke dalam keadaan seperti itu murni oleh pelanggaran sengit dan gigi Mu Chen. Karena dia menghadapi serangan bunuh diri seperti Mu Chen, jika dia sedikit kurang kejam, dia akan pingsan sejak lama. Namun meski begitu, tidak mungkin dia bisa bertahan lebih lama lagi. Tidak peduli seberapa kejam Bai Xuan melawan, dia masih terbuat dari daging dan darah, dia masih bisa merasakan ketakutan. Namun, Mu Chen di hadapannya bahkan tidak tahu tentang emosi yang disebut ketakutan ini. Bang! Di langit, kedua pria itu bentrok lagi dan batuk seteguk darah keluar dan terbang ke arah yang berlawanan. Bai Xuan gemetar saat dia menggertakkan giginya. Bocah kecil yang gila, dia melihat tubuhnya sendiri, yang penuh dengan luka. Rasa sakit yang hebat membuatnya gemetar dan kekejaman yang ada di matanya mulai digantikan dengan rasa takut. Aku tidak bisa terus seperti ini. Kesadaran orang gila ini telah lama terkikis oleh energi yang sangat buruk. Dia sudah ditakdirkan, jadi aku tidak bisa mempertaruhkan nyawaku bersamanya. Sesuatu di mata Bai Xuan berkedip. Dia telah kehilangan kendali atas situasi saat ini sejak lama. Bagaimana dia bisa berharap bahwa dia akan dipaksa ke keadaan seperti itu oleh Mu Chen? Bai Xuan menggertakkan giginya saat sosoknya terbang keluar. Saat dia mundur, dia memanggil sepotong batu giok hitam dan menghancurkannya dengan kedutan jari-jarinya. Awan hitam diam-diam menyebar, berdesir, tapi saat Bai Xuan mundur, Mu Chen yang berlumuran darah dengan cepat menyusulnya. Serangannya dengan kejam ditujukan pada organ vital Bai Xuan. Bai Xuan tidak ingin mempertaruhkan nyawanya, jadi dia mulai mundur perlahan, tetapi dia segera menyadari bahwa itu adalah strategi yang tidak efektif. Mu Chen sudah mengamuk, tepat di depan matanya. Berat, aku akan membunuhmu. Bai Xuan sangat marah. Pada awalnya, dia berpikir bahwa dia mengendalikan situasi. Tapi, sekarang, situasinya berubah menjadi canggung sehingga dia tidak bisa mundur, meskipun dia mau. Pengetahuan itu membuatnya gila. Dia mengambil kesempatan yang baik dan menusukkan tombak berdarah di tangannya ke arah dada Mu Chen dengan kecepatan kilat. Tapi Mu Chen bahkan tidak mencoba untuk menghindari serangan ganas. Dia bergeser sedikit dan membiarkan tombak itu menembus bahunya. Kemudian dia bergerak maju, dan menutup celah antara dirinya dan Bai Xuan hanya dalam sekejap. Setelah tombak Bai Xuan menembus bahu Mu Chen, dia mengarahkan pandangannya ke wajah Mu Chen, yang dipenuhi dengan tatapan haus darah dan buas. Bibir Bai Xuan menggigil, orang gila. Cara Mu Chen bertarung tanpa memperdulikan nyawanya benar-benar menghancurkan kepercayaan diri Bai Xuan. Mu Chen membungkuk dua jarinya sebagai cahaya berdarah melonjak. Dia mengambil kesempatan untuk menyerang sementara Bai Xuan terkejut. Serangan itu membawa energi yang sangat buruk dengan itu saat menusuk ke arah tenggorokan yang terakhir dengan kecepatan kilat. Hati Bai Xuan menjadi dingin karena kedua telapak tangannya segera bergerak untuk mempertahankan tenggorokannya. Mata merah Mu Chen berkedip karena semua energi buruk di dalam tubuhnya dipaksa ke dalam dua jarinya. Jari-jarinya kemudian berubah menjadi merah darah, bahkan kristal berdarah mulai terbentuk di ujung jarinya. Pada saat itu, Bai Xuan merasa ada yang tidak beres. Namun, sebelum dia bisa mundur, jari-jari Mu Chen menusuk telapak tangannya. Rasa sakit yang hebat menjalari dirinya saat jari-jari Mu Chen, yang tampak seolah-olah dibentuk dari darah segar, menembus telapak tangannya. Selanjutnya, kekuatan ganasnya tidak menurun sedikit pun. Setelah menusuk telapak tangannya, Mu Chen membidik tenggorokan Bai Xuan sekali lagi. Set, suara halus terdengar saat cahaya berdarah menembus bagian belakang kepala Bai Xuan. Tubuh Bai Xuan menjadi kaku saat dia melebarkan matanya. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bibirnya bergetar, dan dia tampak ingin berbicara,
tetapi tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Jari-jari Mu Chen menembus tenggorokannya. Dia perlahan mengangkat pupil merahnya dan kemerahan di matanya hilang, seperti air pasang yang mundur. Pupil dan semangatnya yang gelap gulita dipulihkan juga. Siapa yang memberitahumu bahwa kesadaranku terkikis? Saya hanya memanfaatkan energi yang sangat buruk. Mu Chen berkata dengan suara serak. Wajahnya berlumuran darah saat dia memberi Bai Xuan senyuman. Sementara itu, Bai Xuan masih mengeluarkan darah dari mulutnya. Jika kamu ingin membunuhku, maka akan ada harga yang harus dibayar. Mu Chen dengan lembut menepuk wajah Bai Xuan dan mendorongnya dengan lembut. Yang terakhir terhuyung-huyung sejenak, lalu jatuh ke puncak gunung. Bang, bang, keduanya mendarat di puncak gunung. Mu Chen, yang menderita luka berat untuk memulai, menyemburkan seteguk darah. Dia melihat ke samping di Bai Xuan, yang matanya terbuka lebar saat darah segar mengalir dari sudut mulutnya. Yang terakhir gemetar saat dia balas menatapnya dengan kejam. Suara samar dan serak terdengar, sedikit demi sedikit. Kalian, tidak ada satupun dari kalian yang bisa kabur. Mu Chen memandang Bai Xuan, yang perlahan mengambil napas terakhirnya. Alisnya mengernyit. Bahkan di ranjang kematiannya, orang ini masih membuat orang lain gelisah. Tidak ada satupun yang bisa lolos. Apa yang bisa dilakukan Bai Xuan dalam kondisinya saat ini terhadap mereka? Mu Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun dia merasa tidak nyaman, dia hanya bisa berbaring tengkurap. Dia bahkan tidak bisa bergerak karena rasa sakit yang hebat menjalari tubuhnya dan membuatnya mengerti bahwa lukanya sangat serius. Saat ini dia tidak lagi memiliki kemampuan bertarung yang tersisa. Set, astaga, angin kencang terdengar saat Su Xuan dan tiga lainnya datang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Ketika mereka mendarat di puncak gunung, mereka melihat Bai Xuan, yang telah mengambil napas terakhirnya, dan Mu Chen, yang tidak bisa bergerak. Mereka terkejut, tetapi setelah beberapa saat, mereka bertukar pandang yang rumit. Orang ini benar-benar berhasil membunuh Bai Xuan. Itu adalah ahli tahap akhir tahap transformasi surgawi. Apa kamu baik-baik saja? Su Ling'er segera bergerak maju dan dengan hati-hati mengangkat Mu Chen, yang berlumuran darah. Cepat, ayo tinggalkan tempat ini. Mu Chen berkata dengan suara serak dengan sisa energinya. Ketika Su Xuan yang lain mendengar apa yang dia katakan, mereka tertegun sejenak. Mereka tidak mempertanyakan Mu Chen saat mereka mengangkatnya dan dengan cepat pindah. Namun, tepat ketika mereka hendak pergi, tawa samar tiba-tiba terdengar dari langit, menyebabkan tubuh mereka membalikkan keadaan. Haha, betapa tangguhnya. Anda benar-benar berhasil membunuh Bai Xuan. Reputasi Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar dibenarkan. Su Xuan dan yang lainnya segera mengangkat kepala mereka dan melihat seorang pemuda berjubah hitam berdiri di atas pohon pinus, menatap mereka sambil tersenyum. Penampilan pemuda itu tidak terlalu menonjol, tapi di tengah alisnya ada tanda hitam dari naga iblis melingkar. Saat dia tersenyum, naga iblis itu menjadi semakin buas, sedikit demi sedikit. Ketika Su Xuan dan yang lainnya melihat pemuda berjubah hitam membawa pedang panjang di punggungnya, wajah mereka mau tak mau berubah drastis. Mo Longxi. Ketika Mu Chen mendengar nama itu, hatinya bergetar. Mo Longxi, peringkat 2 di papan hadiah Akademi Spiritual Surga Utara. Bab 262 Bala Bantuan. Mo Longxi. Nama ini diketahui oleh mereka beberapa hari yang lalu, ketika Su Xuan menyebutkan Dewan Bonti Akademi Spiritual Surga Utara. Adapun para siswa yang melatih diri mereka sendiri di benua surga utara yang luas, nama ini sama menakutkannya dengan iblis. Dikatakan bahwa orang ini memiliki bakat kultivasi yang sangat baik dan sangat kejam. Dia sepenuhnya diasuh oleh istana naga iblis. Setelah bertahun-tahun, hampir setiap siswa yang bertemu dengannya, ketika mereka berlatih di luar, kehilangan nyawa mereka. Selanjutnya, metodenya sangat kejam. Setiap orang yang dibunuh olehnya dipenggal dan kepala mereka diletakkan di atas mayat. Di atas setiap kepala, ada 3 joystick yang berlumuran darah segar. Bahkan petinggi Akademi Spiritual Surga Utara sangat marah pada kekejaman orang ini. Mereka pernah mengirim pasukan hukuman untuk menyingkirkannya. Namun, meskipun mereka mampu melukainya dengan parah, mereka juga membayar harga yang mahal. Tetapi bagian yang penting adalah dia berhasil melarikan diri setiap saat. Setiap kali dia muncul kembali, dia akan menjadi lebih sulit untuk ditangani.
Jika seseorang bertanya siapa orang paling menakutkan yang bisa ditemui oleh siswa Akademi Spiritual Surga Utara, itu adalah Molongzi. Wajah Susuan dan yang lainnya menjadi pucat saat mereka mengarahkan pandangan mereka ke puncak pohon pinus, ke arah pemuda berjubah hitam dengan pedang panjang di belakangnya. Yang terakhir memiliki senyum ringan di wajahnya, tetapi mereka bisa merasakan hawa dingin yang datang dari tulang mereka. Siapa yang bisa membayangkan bahwa mereka akan bertemu bintang sial itu di sini? Ini jelas merupakan keberadaan yang bahkan lebih menakutkan daripada Bai Xuan. Susuan dengan erat mengatupkan giginya saat dia merasa tidak berdaya. Ketika mereka bertemu Bai Xuan, mereka masih bisa melawan. Tapi sekarang setelah mereka bertemu Molongzi, akan sulit bagi mereka untuk memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sepertinya bencana ini tidak akan mudah untuk dihindari. Guo Xiong tersenyum pahit saat keputusasaan terlihat di matanya. Mu Chen menyeka darah segar dari sudut mulutnya dengan susah payah saat dia menahan rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia dengan erat menatap sosok itu dan juga merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Keadaannya terlalu mengerikan. Jika dia bertarung lagi, dia mungkin harus membayar mahal. Tapi, pada saat ini, energi buruk di dalam tubuhnya sudah habis. Jika dia bertarung lagi, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan 9 Netebert. Tapi jika itu masalahnya, maka luka di tubuhnya akan semakin parah. Jika dia tidak dapat melihat pilihan lain, maka dia hanya bisa mengambil tindakan itu. Bahkan jika konsekuensinya mengerikan, itu masih lebih baik daripada membuang nyawanya. Haha, ada apa dengan semua ekspresimu? Untuk membunuh Bai Xuan, kalian masih cukup tangguh. Di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, saya percaya bahwa tidak satu pun dari Anda adalah orang tanpa nama, kan? Saya ingin tahu, apa peringkat Anda di peringkat surgawi? Molongzi berkata dengan lembut sambil tersenyum pada semua orang dari jauh. Bukan urusanmu. Ekspresi Guo Xiong menjadi gelap. Terhadap Algojo ini, yang tangannya basah kuyup oleh dewa yang tahu berapa banyak darah dari para siswa Akademi Spiritual Surga Utara, dia secara alami merasa jijik padanya. Sungguh keberanian yang luar biasa. Saya terkesan. Molongzi tersenyum sambil mengacungkan jempol pada Guo Xiong. Tak lama setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat ibu jarinya dan mengeluarkannya. Hati-hati, wajah Susuan berubah saat tangannya yang seperti batu giok terangkat. Mutiara spiritual air padat meledak dengan cahaya yang menyilaukan saat gelombang pasang biru menyapu dan membentuk garis pertahanan yang berat. Set, suara halus angin kencang terdengar saat cahaya hitam merobek gelombang air yang deras. Setelah itu, pukulan itu mengenai lengan Guo Xiong dengan keras dan sebuah lubang berdarah muncul dengan darah segar mengalir darinya. Wajah Guo Xiong memucat, tapi pantang menyerah. Dia mengatupkan giginya dan tidak mengeluarkan suara. Tatapan ganasnya menatap ke arah Molongzi. Mu Chen menutupi mulutnya saat dia terbatuk-batuk. Matanya menjadi sedikit dingin saat ini saat dia menatap Molongzi dan dengan lembut berkata, "Teman, jika kamu terlalu banyak mendorong kami dan jika tidak ada jalan bagi kami, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu." Susuan dan yang lainnya terkejut saat mereka menatap kosong ke arah Mu Chen. Jika ada orang lain yang mengatakan itu pada Molongzi, mungkin mereka akan menganggapnya lucu. Tapi terhadap Mu Chen, yang baru saja berhasil membunuh Bai Xuan, mereka tidak memiliki mood seperti itu. Sepanjang jalan, mereka telah melihat terlalu banyak pemuda ini, yang tidak memiliki kekuatan yang kuat, tetapi cara yang dia dapat gunakan dapat mengejutkan orang lain. Jauh, mata Molongzi sedikit menyipit saat dia menatap Mu Chen dengan acuh tak acuh. Setelah itu, suaranya terdengar, "Bai Xuan dibunuh olehmu, kan? Memang, Anda tangguh, karena Anda sebenarnya dapat mencapai langkah ini hanya dengan kekuatan fase tengah tahap fusion surgawi. Itu benar-benar tidak terbayangkan, namun, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda memenuhi syarat untuk mengancam saya?" Dia tersenyum saat tanda naga iblis perlahan terbentang, menunjukkan keganasannya. "Kalau begitu, kamu bisa memberiku kesempatan." Mata Mu Chen sedikit tertutup saat dia melepaskan diri dari dukungan Sulinger. Dia perlahan melangkah keluar dan pada kedalaman pupil hitamnya, api hitam melonjak keluar, sedikit demi sedikit. Adapun permukaan tubuhnya, api hitam mulai melonjak. Suhu di langit dan bumi ini dinaikkan. Mu Chen, Susuan dan yang lainnya berkata dengan nada khawatir. Mereka sedikit cemas dan khawatir. Tidak peduli metode apa yang dimiliki Mu Chen, saat ini dia sudah terluka parah.
Jika mereka menghadapi pertempuran lain, tentu saja itu akan menjadi beban besar baginya. Mu Chen melambaikan tangannya, saat pupil hitamnya menyala dengan api hitam, menatap Mo Longzi. Pada saat ini, tidak ada jalan lain bagi mereka yang tersisa. Orang di depan mereka ini bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi. Mo Longzi sedikit menyipitkan matanya saat dia melihat Mu Chen, yang tubuhnya berkobar dengan api hitam yang aneh pada saat ini. Alisnya sedikit terangkat saat senyum di wajahnya berkurang. Dari yang terakhir, dia samar-samar bisa merasakan bahayanya. Anak yang menarik, tetapi jika itu masalahnya, maka saya ingin melihat lebih banyak metode Anda. Mo Longzi tersenyum. Karakternya terlalu ganas. Pidato Mu Chen jelas tidak cukup untuk membuatnya takut. Mu Chen menghela nafas dalam hatinya. Sepertinya ini tidak bisa dihindari. Api hitam berkobar di permukaan tubuh Mu Chen. Rasa sakit yang hebat yang datang dari tubuhnya membuat keringat dingin muncul di dahi Mu Chen. Namun, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan mengambil langkah keluar. Jauh, Mo Longzi juga tersenyum saat dia mengulurkan tangannya dan perlahan meraih pedang panjang yang ada di belakangnya. Dia dengan ringan gemetar saat decitan pedang bergema di seluruh langit. Aura pedang yang menakutkan membubung ke awan. Mo Longzi hanya memegang pedang panjang dan tidak mengambil tindakan apapun. Sejumlah aura pedang yang menghancurkan bumi berkumpul di sekelilingnya. Mengiris pohon pinus di bawahnya, serta tebing menjadi berkeping-keping. Tidak banyak siswa di Akademi Spiritual Surga Utaramu yang bisa membuatku menggunakan pedang sisik naga ini. Hari ini, Anda telah memaksa saya untuk menggunakannya, cukup bagus. Petik 2. Pedang panjang di tangan Mo Longzi perlahan terangkat saat dia menunjuk ke arah Mu Chen. Aura pedang menyebar dan, samar-samar, raungan naga bisa terdengar. Wajah Susuan dan yang lainnya menjadi lebih pucat. Mo Longzi ini jelas ingin membunuh Mu Chen, karena dia segera menggunakan pedang sisik naga miliknya. Kalian, mundur dulu, Mu Chen berkata dengan lembut. Susuan dan yang lainnya mengatupkan giginya, lalu menganggukkan kepala, sebelum mundur dengan kecepatan tinggi. Sosok Mo Longzi secara bertahap mulai melayang saat dia menatap Mu Chen. Dia dengan ringan tersenyum dan mengencangkan genggamannya pada pedang panjang yang dipegangnya, seolah-olah itu terbuat dari sisik naga dan ditebas dengan lembut. Seni pedang sisik naga, pemenggalan kepala naga. Sebuah pedang menebas tanpa suara. Setelah itu, Mu Chen bisa melihat bahwa seluruh ruang tampak seperti dihancurkan oleh pedang Mo Longzi. Aura pedang yang menakutkan meraung saat mengambil bentuk naga dan terbang dengan kecepatan dan sikap yang menakutkan. Pedang itu tidak mungkin untuk dihindari. Mu Chen menghirup udara dalam-dalam. Matanya berubah serius saat kedua tinjunya terkepal erat, dan dia siap meminjam kekuatan Nine Netebird untuk menghadapi musuhnya. Onom. Namun, tepat ketika Mu Chen hendak mengambil tindakan, langit di belakangnya terkoyak. Tombak panjang berwarna emas gelap melesat keluar seperti komet emas, membawa angin kencang yang tak tertandingi, dan sangat bentrok dengan aura pedang bergambar naga itu. Bang! Suara benturan yang mengejutkan terdengar saat aura pedang dan cahaya tombak menyapu, bahkan menyebabkan ruang berputar. Mu Chen, yang hendak mengambil tindakan, terpana oleh pemandangan di depannya. Siapa yang membantu mereka? Tombak panjang emas itu membubarkan gambar pedang. Dengan pusaran, ia mendarat di langit di atas, menciptakan gambar yang menjulang tinggi. Kekuatan yang sangat mengejutkan mungkin beriak dan menelan segala sesuatu antara langit dan bumi. Tombak panjang emas itu kira-kira panjangnya 10 kaki, dengan penampilan luar yang ganas. Ujung tombak itu seperti teratai emas. Kelopak teratai ditutup dan membentuk ujung tombak yang sangat tajam. Sebuah cahaya keemasan beredar, sambil terlihat seolah-olah itu bisa merobek ruang. Itu, Susuan dan yang lainnya tercengang saat melihat tombak panjang emas. Tak lama setelah itu, kegembiraan keluar dari mata mereka, tombak teratai Dewa Perang Surgawi. Shen Changsheng. Mendengar nama itu, hati Mu Chen bergetar. Itu milik tokoh legendaris di Akademi Spiritual Surga Utara, peringkat 1 di peringkat surgawi, Shen Changsheng. Ledakan, ada angin kencang yang meledak dari langit dari jauh. Cahaya keemasan yang terlihat mirip dengan meteorit terbang di atasnya. Dengan beberapa lampu yang berkedip-kedip, ia melintasi jarak lebih dari 10 kaki dan muncul di depan mereka. Saat sosok cahaya keemasan itu beraksi, tombak perang emas mengeluarkan suara mendengung saat terbang kembali dan dipegang erat oleh tangan besar. Mu Chen juga menoleh pada saat ini, dan melihat ke arah itu.
Cahaya keemasan perlahan menghilang dan seorang pemuda berpakaian hitam muncul di garis pandangnya. Rambut hitamnya tersampir di bahunya. Wajahnya tegas, matanya tampak tenang, seperti kolam yang dalam. Penampilan yang tampak seolah-olah dia tidak akan terguncang, bahkan jika langit runtuh. Dia memegang tombak perang emas saat dia berdiri di langit. Aura menghina menyebar yang menyebabkan orang lain tidak dapat mengabaikannya. Itu benar-benar kakak kelas, Shen Changsheng. Saat Guo Xiong melihat sosok itu, nyala api berkobar di matanya. Dia berbicara dengan gembira, dan mengabaikan rasa sakit yang ditimbulkan pada tubuhnya. Susuan dan yang lainnya sedikit lega dengan perasaan bahwa mereka baru saja lolos dari bencana. Siapa yang mengira Shen Changsheng, yang jarang terlihat, akan muncul di sini? Pemuda yang memegang tombak perang emas mengangkat kepalanya dan senyum tipis muncul di wajahnya yang tegas. Molongzi, jika kamu ingin bertarung, maka aku akan menemanimu. Mengapa merepotkan adik kelasku? Petik 2, Bab 263 Shen Changsheng. Di langit yang sejernih cermin, seorang pemuda berdiri, memegang tombak perang emas. Semangat juangnya melintas di matanya dan dia membawa dirinya dengan udara yang mempesona yang menarik perhatian semua orang. Mu Chen juga menatapnya dengan heran. Dia telah mendengar tentang nomor satu ini sejak dia memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Sejauh menyangkut badan siswa, dia, mungkin, satu-satunya yang bisa menjadi tuan yang tak terbantahkan. Tempatnya sebagai yang pertama dari peringkat surgawi tidak tergoyahkan. Mu Chen tidak pernah membayangkan bahwa orang pertama yang jarang terlihat di peringkat surgawi akan muncul di sini. Molongzi melihat Shen Changsheng dari jarak yang cukup dekat, dengan tangannya yang erat melingkari pedang panjang bersisik naga. Kemudian, dia tersenyum. Kamu sudah mengejarku selama 2 bulan sekarang. Apa kamu belum lelah? Aku menerima misi hadiahmu. Bagaimana aku bisa kembali tanpa kepalamu? Shen Changsheng balas tersenyum. Tombak emasnya sedikit bergetar. Kamu tidak bisa membunuhku. Molongzi menggelengkan kepalanya dan dengan malas menjawab, kamu hebat, tapi bahkan tim elit pun tidak bisa membunuhku. Tidak mungkin Anda bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Petik 2. Paling tidak, jika aku terus mengejarmu, maka kamu tidak akan bisa membunuh lebih banyak siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara. Shen Changsheng tersenyum ketika cahaya melintas di matanya. Selain itu, saya pandai menemukan peluang. Saat Anda tergelincir, Anda mungkin menemukan hidup Anda milik saya. Petik 2. Molongzi menyipitkan matanya dan naga iblis di dahinya menggeliat lebih ganas. Dia mencengkeram pedang panjangnya dan dengan ringan berkata, "Yah, jika kamu mengatakannya seperti itu, bukankah lebih baik bagiku untuk membunuhmu, jadi kamu tidak akan membuatku kesulitan lagi. Jika kamu akhirnya memikirkannya, maka datang dan lawan aku." Shen Changsheng menantang saat dia mengarahkan tombak emasnya ke arah Molongzi. Matanya dipenuhi dengan semangat juangnya. Molongzi dengan dingin menatap Shen Changsheng. Hutan cahaya pedang perlahan terbentuk di sekelilingnya, sampai bahkan ruang di sekitarnya tampak seperti diiris menjadi pita. Tombak di tangan Shen Changsheng bergetar dan melonjak dengan energi emas. Tubuhnya menyala dengan cahaya yang cemerlang, seolah-olah dia telah berubah menjadi matahari keemasan. Niat bertarungnya melonjak, seolah-olah dia adalah dewa perang. Jika kamu memperlakukanku seperti Yu Yuan yang bodoh itu, maka kamu akan mendapatkan yang terburuk. Molongzi dengan ringan tersenyum saat tatapan setajam pedang memenuhi matanya. Dia maju selangkah dan pedang panjang itu sedikit bergetar. Saat itu dipenuhi dengan suara pedang yang membelah udara. Cahaya abu-abu pucat muncul dari belakangnya dan berubah menjadi gambar pedang yang menghancurkan bumi. Setiap gambar pedang tampak asli, dan aura pedangnya melonjak ke langit, seolah-olah itu bisa merobek langit. Seni pedang sisik naga, pedang segudang menghancurkan langit. Onom, pedang panjang itu bersiul di udara, memunculkan gelombang gambar pedang lainnya yang menghujani Shen Changsheng dalam tampilan yang menakjubkan. Ekspresi Mu Chen muram saat dia menyaksikan serangan yang menakutkan itu. Molongzi memang kuat. Mu Chen menduga bahwa dia mungkin sudah mencapai tahap penyelesaian surgawi. Bakatnya pasti sangat besar untuk mencapai tahap penyelesaian surgawi di usia yang begitu muda. Tapi sejak Mu Chen datang ke dunia ini, bakat mengerikan seperti itu tidak ada habisnya. Meskipun Molongzi adalah lawannya, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum. Dari kelihatannya, Mu Chen hanya 4 atau 5 tahun lebih tua, namun, Mu Chen masih terdiam pada kekuatannya.
Tidak heran dia adalah orang nomor 2 di Dewan Bounty Akademi Spiritual Surga Utara, dia adalah seseorang yang bisa membuat tim hukuman gagal setiap saat. Shen Changsheng mengangkat kepalanya, dan segudang pedang tercermin di pupilnya. Dia mengencangkan cengkeramannya pada tombak Celestial Lotus Wargot, yang berkedip dengan cahaya keemasan. Kemudian, lengannya gemetar dan tombak itu menusuk ke depan. Hujan teratai surgawi. Onom, cahaya keemasan berkelap-kelip saat teratai emas mekar di ujung tombaknya, melebar hingga lebarnya beberapa ratus kaki. Set, su, teratai emas perlahan berputar saat mekar, sebelum meledak menjadi ribuan kelopak individu, semuanya bermandikan cahaya keemasan. Cahaya keemasan itu memenuhi langit dan menghancurkan hujan emas yang spektakuler. Keindahannya mengandung kekuatan mematikan. Ledakan, boom, kelopak teratai yang hancur berkumpul lagi dan membentuk satu pilar emas. Kolom itu melesat melintasi cakrawala dan menabrak gambar pedang. Pada saat itu, segala sesuatu antara langit dan bumi bergetar karena tabrakan. Serangkaian ledakan keras terdengar saat energi spiritual liar berdesir. Hutan di bawah mengalami pukulan fatal dan diratakan. Gunung-gunung megah di sekitarnya diiris menjadi batu-batu besar sebelum hancur berkeping-keping. Kedua kekuatan yang mengalir itu jatuh saat masing-masing berusaha untuk menghancurkan yang lain, namun, tidak ada yang bisa unggul. Setelah tetap dalam kebuntuan selama lebih dari setengah jam, mereka akhirnya bubar dan melepaskan angin kencang energi spiritual. Haha. Tidak heran kamu menduduki peringkat pertama di Akademi Spiritual Surga Utara. Tidak mengherankan bahwa Yu Yuan jatuh di tanganmu. Sejauh hari ini, kami akan melepaskanmu. Tapi jika kita bertemu lagi, kamu tidak akan seberuntung itu. Mo Longzi fokus pada gambar pedang yang menghilang, lalu berbalik untuk tersenyum pada Mu Chen dan teman-temannya. Kemudian, dia menghilang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia benar-benar menghilang, namun, suaranya yang samar masih bergema di hutan. Mo Longzi sangat lugas dengan tindakannya, dengan Shen Changsheng di sana, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan, lupakan membunuh kelompok Mu Chen. Oleh karena itu, akan lebih baik baginya untuk mundur dan menghemat energinya. Shen Changsheng melihat ke arah menghilangnya Mo Longzi, tapi dia tidak mengejar. Jari-jarinya berkedut dan tombak emas menghilang. Kemudian, dia berbalik menghadap Mu Chen, yang masih melayang di udara. Api hitam masih menyala di sekelilingnya, menunjukkan kehati-hatiannya. Ekspresi kaget melintas di wajah Shen Changsheng ketika dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mempelajari api hitam yang melilit Mu Chen. Dia tidak tahu mengapa, tetapi sesuatu membuatnya merasa sedikit terancam. Mu Chen merasakan tatapan Shen Changsheng. Akhirnya, dia membiarkan api hitam itu secara bertahap mundur ke dalam tubuhnya dan memperlihatkan tubuh yang berlumuran darah dan luka. Terima kasih banyak, kakak senior Shen. Mu Chen menangkupkan tangannya ke arah Shen Changsheng saat dia tersenyum keras. Jika Shen Changsheng tidak menunjukkan dirinya, Mu Chen mungkin harus menanggung pertempuran yang biadab. Lukanya akan menjadi lebih parah. Kamu membunuh Bai Xuan. Shen Changsheng bertanya sambil melihat mayat Bai Xuan di lereng gunung terdekat. Ada nada keheranan dalam suaranya. Tentu saja, dia tahu bahwa kultivasi Mu Chen masih dari tahap tengah tahap fusion surgawi. Ada kesenjangan yang lebar antara dia dan Bai Xuan. Tapi meski begitu, sebelum Shen Changsheng menunjukkan dirinya, Mu Chen telah berani melawan Mo Longzi. Keberaniannya patut diacungi jempol. Mu Chen dengan ringan mengangguk, tetapi tidak peduli untuk mengisi detailnya. Dia hanya bisa membunuh Bai Xuan karena energi tak menyenangkan dari pilar iblis Meru besar di tubuhnya. Mu Chen adalah mahasiswa baru yang mendaftar di Akademi Spiritual Surga Utara kami hanya beberapa bulan yang lalu. Tapi jangan meremehkan dia. Jika bukan karena dia, aku khawatir kita tidak akan lolos dengan selamat. Suara lembut dan lembut terdengar. Susuan dan 3 lainnya telah terbang. Seorang mahasiswa baru, Shen Changsheng tercengang saat dia melihat Mu Chen lagi. Suaranya dipenuhi dengan kejutan saat dia berbicara, saya tidak pernah berpikir bahwa mahasiswa baru yang sangat baik akan muncul di Akademi Spiritual Surga Utara. Sepertinya masa depan akan hidup. Saya hanya mengandalkan beberapa pintu belakang. 1. Sebuah eufemisme untuk kecurangan yang nyaris tidak sah. Mu Chen tersenyum. Memiliki akses ke pintu belakang juga merupakan bentuk kekuatan. Dalam pertempuran hidup dan mati, hanya hasilnya yang menjadi konsekuensi, kata Shen Changsheng dengan tegas. Mu Chen merasakan hal yang sama. Jika dia terjebak dalam pertempuran hidup dan mati,
tentu saja dia akan menggunakan segala cara untuk bertahan hidup. Tidak masalah apakah mereka pintu belakang atau tidak. Di sebelahnya, Guo Xiong menatap Shen Changsheng dengan mata berkobar. Pikiran untuk bertemu dengan peringkat 1 ini membuatnya bersemangat. Lukamu parah. Inilah pelet kehidupan yang mendalam. Itu akan membantu keadaan Anda saat ini. Shen Changsheng mengulurkan tangannya dan memperlihatkan sebuah kotak kecil nan indah yang terletak di tengah telapak tangannya. Di dalam kotak itu ada pelet obat putih yang bersinar redup. Lingkaran cahaya berputar di sekitar pelet saat aromanya meresap ke udara dan menarik perhatian mereka. Mu Chen sedikit tercengang. Pelet ini tidak terlihat seperti pelet biasa. Ini akan sangat membantu orang yang terluka. Namun, gestur itu terasa terlalu berat dan membuatnya ragu sejenak. Tapi keraguannya tidak bertahan lama sebelum dia menerimanya dan menangkupkan tangannya. Terima kasih banyak untuk pilnya. Aku, Mu Chen, akan mengingat kebaikan ini. Saya akan mengembalikannya ketika ada kesempatan. Petik 2. Saat ini, Mu Chen sangat membutuhkan pelet obat seperti itu untuk membantunya pulih dari luka-lukanya. Menolak terlalu keras akan menjadi shock, dia jelas membutuhkannya, jadi mengapa tidak menerimanya? Paling-paling, dia berutang budi pada Shen Changsheng. Yang harus dia lakukan adalah mengembalikannya ketika dia mendapat kesempatan. Shen Changsheng tersenyum. Dia senang dengan kurangnya kepura-puraan Mu Chen. Adapun bantuan, dia tidak peduli. Pada kekuatan Mu Chen saat ini, akan sulit baginya untuk mengembalikannya. Aku harus merepotkanmu kali ini. Su Xuan menatap Shen Changsheng dengan penuh terima kasih. Jika Shen Changsheng tidak mencapai mereka tepat waktu, maka kelompok kecil mereka akan menderita kerugian yang cukup besar, mengingat situasi pada saat itu. Mereka tidak tahu trik apa yang telah ditarik Mu Chen dari lengan bajunya, tapi apapun yang dia lakukan, dia telah membayar mahal. Dia tidak ingin melihatnya menderita karena menyelamatkan mereka. Shen Changsheng menggelengkan kepalanya. Aku telah mengejar Mo Longzi selama 2 bulan terakhir. Dia sepertinya telah menerima semacam pesan dari Istana Naga Iblis dan bergegas ke sini. Aku hanya mengikutinya, dan tidak pernah menyangka akan bertemu dengan kalian. Guo Xiong dalam hati memukul bibirnya. Shen Changsheng mungkin satu-satunya siswa di Akademi Spiritual Surga Utara yang bisa mengejar Mo Longzi. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Shen Changsheng bertanya pada pesta Su Xuan. Kami telah menyelesaikan misi kami. Sekarang, kita akan kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara. Su Xuan menjawab. Perjalanan mereka telah berlangsung selama setengah bulan dan penuh dengan bahaya. Oleh karena itu, mereka harus kembali ke akademi dan mendapatkan istirahat yang panjang dan baik. Aku akan melihat kalian di sana. Saudara muda Mu Chen terluka parah, oleh karena itu, kekuatan bertarung Anda harus turun sedikit. Mo Longzi kejam, tanpa ampun, dan licik secara tidak wajar. Siapa yang tahu kapan dia mungkin diam-diam berbalik. Shen Changsheng bergumam. Kalau begitu, kami harus berterima kasih lagi. Sebuah desahan lega melewati pesta kecil mereka. Dengan Shen Changsheng menjaga mereka sampai mereka kembali, kelompok mereka akan sepenuhnya aman. Mu Chen juga tersenyum sambil melihat ke utara. Mereka akhirnya bisa mengembalikan akademi. Bab 264 kembali. Dengan pengawal sekuat Shen Changsheng melihat mereka kembali, tentu saja mereka tidak akan menemui masalah. Hanya dalam 2 hari yang singkat, mereka sudah mendekati perbatasan Akademi Spiritual Surga Utara. Selama 2 hari itu, Mu Chen pulih banyak dari energi yang tidak menyenangkan, berkat pelet obat yang diberikan Shen Changsheng kepadanya. Selanjutnya, kekuatan energi spiritualnya juga meningkat. Meskipun energi tak menyenangkan adalah keberadaan yang gelap dan firasat, itu juga bisa dianggap sebagai bentuk kekuatan. Mu Chen telah menghabiskan sebagian besar energi yang tidak menyenangkan selama pertempurannya dengan Bai Xuan, tetapi dia masih memiliki sedikit yang tersisa. Dia bisa mendapatkan keuntungan dari menyerap sisa-sisa itu. Mu Chen sangat gembira atas pemulihannya yang cepat dan merasa lebih berterima kasih kepada Shen Changsheng. Jika bukan karena pelet obatnya, maka luka Mu Chen akan membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. Di langit di luar kota surga utara, beberapa sosok cahaya terbang di atas kepala dan mendarat di puncak gunung terdekat. Itu adalah kelompok Mu Chen, bergegas kembali ke akademi. Kakak senior Shen Changsheng, apakah kamu tidak mengikuti kami kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara? Mu Chen bertanya sambil melihat pemuda berpakaian hitam. Shen Changsheng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya menerima misi karunia Mo Longzi,
tetapi saya belum menyelesaikannya. Jadi, saya tidak akan kembali untuk saat ini. Guo Xiong memukul bibirnya ketika mendengar itu. Tidak heran Shen Changsheng berada di peringkat 1 dari peringkat surgawi. Dia benar-benar berani mengejar Mo Longzi yang biadab. Dia mungkin satu-satunya di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara yang berani melakukan hal seperti itu. Kalau begitu, kita akan berpisah di sini. Saya harap Anda akan berhasil menyelesaikan misi Anda. Ngomong-ngomong, Akademi Spiritual Surga Utara kita akan menjadi tuan rumah perang berburu tahunan bulan depan. Apakah Anda akan kembali untuk itu? Su Xuan tersenyum. Perang berburu, Shen Changsheng menyipitkan matanya. Perang berburu tahun ini akan sangat menantang. Menurut sumber saya, penjaga akan menjadi 3 jenderal besar dari Aula Hukuman, jelas Su Xuan. 3 jenderal besar dari Aula Hukuman. Ketiganya, mereka benar-benar keluar tahun ini. Shen Changsheng segera terkejut, dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Su Xuan mengangkat bahu dan mengangguk. Ketiganya adalah siswa terbaik di kelas senior kami. Meskipun mereka lulus, mereka masih tinggal untuk berkultivasi di Aula Hukuman. Jadi jika kamu tidak kembali, maka aku khawatir kita mungkin akan kalah dalam perang berburu tahun ini. Shen Changsheng mengerutkan alisnya, saya tidak pernah berpikir mereka akan keluar. Nah, kalau begitu, saya akan mencoba yang terbaik untuk kembali ke masa lalu. Ketiganya tidak mudah untuk dihadapi, dan aku juga ingin berdebat dengan mereka. Su Xuan mengangguk dengan senyum ringan saat dia melanjutkan, karena kamu bersedia untuk kembali, maka kita mungkin memiliki kesempatan pada tahap terakhir. Dengan Anda dan Li Xuantong. Shen Changsheng tersenyum dan tinggal sebentar untuk melakukan percakapan ringan sebelum dia pergi dalam seberkas cahaya dan dengan cepat menghilang di cakrawala. Haha, jika kakak senior Shen Changsheng kembali untuk perang berburu, maka kita mungkin memiliki peluang untuk menang. Guo Xiong tersenyum ketika dia melihat ke arah di mana Shen Changsheng menghilang. Perang berburu, apa itu? Mu Chen bertanya dengan bingung. Perang berburu adalah acara yang diselenggarakan oleh Akademi Spiritual Surga Utara kami setiap tahun. Ini adalah kesempatan besar di mana hampir setiap siswa berpartisipasi dalam pertempuran yang intens. Siapa yang tahu berapa banyak jenius tak terduga yang mungkin muncul? Petik 2. Jangan membuat kesalahan dengan berpikir bahwa semua sosok yang tangguh sudah terdaftar di peringkat surgawi. Beberapa orang benar-benar pandai bertahan dan menyembunyikan kehadiran mereka. Petik 2. Mu Chen menghela nafas dan mengangguk. Dengan begitu banyak siswa, tidak mungkin mereka semua bisa terdaftar di peringkat surgawi. Masih ada sosok yang lebih tangguh yang bersembunyi. Shen Changsheng adalah kuda hitam. Dia dulu relatif tidak dikenal di Akademi Spiritual Surga Utara kami. Tapi ketenarannya melesat melalui atap selama 1 perang berburu, dia mengalahkan peringkat 1 surgawi, serta penjaga acara tersebut. Sejak itu, namanya telah menyebar jauh dan luas di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Bahkan hari ini, posisinya sebagai peringkat 1 dari peringkat surgawi tidak tergoyahkan, kata Guo Xiong dengan penuh kekaguman. Mu Chen dengan ringan mengangguk. Shen Changsheng jelas bukan pria biasa. Lalu, siapa wali ini? Mu Chen bertanya lagi. Dia menyadari bahwa tidak tahu apa-apa tentang peristiwa besar di Akademi Spiritual Surga Utara. Ada penjaga di setiap perang berburu. Mereka tidak pernah menjadi siswa saat ini, sebaliknya, mereka dari Aula Hukuman. Kebanyakan dari mereka adalah siswa lulusan yang tidak ingin meninggalkan akademi, dan hanya tinggal di sini untuk berkultivasi. Semuanya sangat kuat. Petik 2. Su Xuan dengan ringan melanjutkan, saya mendengar bahwa mereka mengirim 3 penjaga kali ini, 3 jenderal besar dari Aula Hukuman. 3 jenderal besar dari Aula Hukuman. Mu Chen dengan kosong mengulangi kata-kata itu. Haha, kembali pada hari-hari, mereka bertiga terkenal di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara kami. Mereka masih memiliki ketenaran seperti itu di dalam Aula Hukuman. Rumor mengatakan bahwa setahun yang lalu, mereka bertiga berangkat bersama dalam misi untuk memburu peringkat 1 di Bounty Board, Mo Xingtian. Mo Xingtian, Mu Chen diaduk oleh itu. Mo Xingtian menduduki puncak Dewan Bounty Akademi Spiritual Surga Utara. Dia dikabarkan menjadi penatua termuda dalam sejarah Istana Naga Iblis, dan memiliki bakat yang mengerikan dan kekuatan yang luar biasa. Dia jauh lebih kuat daripada Mo Longzi, yang mereka temui beberapa hari sebelumnya. Jika 3 jenderal besar cukup kuat untuk mengejar seseorang seperti itu, maka kekuatan mereka pasti sangat menakutkan.
Apa hasil dari pengejaran itu? Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Hasil, Su Xuan berkata tanpa daya sambil tersenyum. Bagaimana bisa mudah berurusan dengan Mo Xingtian? Bahkan 3 jenderal besar bersama-sama kembali dengan tangan kosong. Namun, fakta bahwa mereka dapat melarikan diri sepenuhnya dari Mo Xingtian sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Mu Chen juga mengangguk. Mo Longzi sendiri sudah sangat kuat, jadi peringkat 1 dari Bounty Board, Mo Xingtian seharusnya lebih menakutkan. Dia tidak akan berperingkat begitu tinggi jika dia bisa dengan mudah dibunuh. Untuk perang berburu ini, 3 jenderal besar akan menjadi musuh bersama para siswa. Anda hanya dapat mengklaim kemenangan dengan mengalahkan mereka. Setelah itu, Anda dapat menukar cahaya spiritual Anda dengan hadiah yang menggiurkan. Su Xuan berhenti saat matanya yang menawan menyala, itu akan menjadi pemberdayaan cahaya spiritual. Saat dia menyebutkan pemberdayaan cahaya spiritual ini, Mu Chen dengan jelas menyadari hasrat membara melintas di wajah dingin Li Qing. Dia hanya tersenyum bingung. Cahaya spiritual, ini terbentuk dari aura spiritual yang paling murni. Itu akan menjadi salah satu tujuan kami selama perang berburu. Semakin banyak cahaya spiritual yang kami kumpulkan, semakin banyak hadiah yang akan kami terima dari pemberdayaan cahaya spiritual. Su Xuan melihat ekspresi kosong di wajah Mu Chen, dia jelas tidak mengikuti penjelasannya, jadi dia tersenyum dan mencoba lagi. Saya mendengar bahwa Anda berpartisipasi dalam jalan spiritual sebelumnya, jadi Anda harus tahu tentang pemberdayaan jalan spiritual, kan? Pemberdayaan cahaya spiritual ini kira-kira setara dengan pemberdayaan jalan spiritual. Keduanya dapat sangat melepaskan potensi Anda dan meningkatkan kekuatan Anda. Petik 2. Oh, sekarang Mu Chen mengerti. Hatinya bergetar. Tidak heran perang berburu sering memungkinkan siswa yang bersembunyi untuk mengekspos diri mereka sendiri. Jadi, ada hadiah besar yang dipertaruhkan. Mu Chen telah berpartisipasi dalam jalan spiritual sebelumnya, jadi dia tahu tentang pentingnya pemberdayaan jalan spiritual. Jika dia tidak memiliki sarana itu, maka akan sulit baginya untuk mengejar raja jalan spiritual. Jika pemberdayaan cahaya spiritual benar-benar memiliki kemampuan ajaib seperti itu, maka dia pasti tidak boleh melewatkannya. Tapi, untuk mendapatkan pemberdayaan cahaya spiritual, kamu harus mengalahkan penjaga terakhir, tentu saja. Disitulah 3 jenderal besar dari aula hukuman masuk, mereka pasti akan menjadi lawan kita. Petik 2. Su Xuan dengan lembut tersenyum, kalau tidak, mengapa saya mengingatkan Shen Changsheng untuk kembali untuk perang berburu? Bukankah aku akan menemukan lawan yang lebih tangguh untuk diriku sendiri? Guo Xiong menghela nafas. Tepat sekali, di masa lalu, hanya ada 1 penjaga. Tapi kali ini, ada 3. Dan mereka adalah 3 jenderal besar dari aula hukuman yang terkenal. Shen Changsheng dan Li Xuantong mungkin adalah satu-satunya yang bisa melawan sosok-sosok tangguh seperti itu. Mu Chen dengan ringan mengangguk. Saat ini, Anda dapat mengatakan bahwa Shen Changsheng dan Li Xuantong adalah 2 yang paling kuat di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Jika keduanya tidak cukup, maka tidak ada siswa yang akan menang banyak dari perang berburu ini. Baiklah, kita hampir sampai. Mari kita kunjungi kota Surga Utara untuk menyerahkan laporan kita dan mendapatkan undangan ke Akademi. Su Xuan berkata sambil menunjuk ke arah kota besar, kota Surga Utara, salah satu pertahanan eksternal dari Akademi Spiritual Surga Utara. Semua orang mengangguk setuju dengan kata-katanya. Kemudian, mereka bergerak dan melesat melintasi langit, dan memasuki kota Surga Utara yang megah. Mereka tidak tinggal lama di kota Surga Utara. Mereka dengan cepat menemukan rumah akademi untuk membuat laporan mereka dan berhasil mendapatkan undangan. Segera, mereka melewati perbatasan yang luas dari Akademi Spiritual Surga Utara. Dalam waktu 2 jam, mereka sudah berada di depan akademi yang mengesankan tanpa henti itu. Mereka menatap halaman akademi yang luas dan tidak bisa menahan napas lega. Senyum muncul di wajah mereka. Misi mereka telah selesai. Bab 265 menyerahkan laporan misi. Di langit Akademi Spiritual Surga Utara, beberapa cahaya terbang dari jauh. Mereka melihat ke tempat latihan di bawah saat banyak gambar cahaya melesat melintasi langit. Emosi mereka yang tegang akhirnya mereda. Setelah mengalami pembunuhan-pembunuhan itu, mereka hanya bisa merasa nyaman ketika mereka mencapai suasana lembut di dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Di sini, mereka dapat menghilangkan kekhawatiran mereka sebagai siswa Akademi Spiritual Surga Utara. Di sini,
mereka akan menerima perlindungan dari sosok-sosok kolosal itu. Rombongan Muchen memasuki Akademi Spiritual Surga Utara dan berjalan menuju aula misi. Sekarang mereka telah berhasil menyelesaikan misi mereka. Lebih baik bagi mereka untuk menyerahkan laporan misi mereka terlebih dahulu dan menerima hadiah mereka. Aula misi duduk di sudut barat laut Akademi Spiritual Surga Utara. Di dalam kerumunan, sebuah aula besar yang menjulang tinggi berdiri di satu sisi. Di sisi aula besar, ada banyak orang yang keluar masuk. Di Akademi Spiritual Surga Utara, aula misi adalah lokasi yang paling disukai. Namun, semua siswa yang bisa datang ke sini untuk menerima misi adalah mereka yang memiliki kemampuan. Terutama misi yang mengharuskan mereka menuju benua surga utara, misi tersebut memiliki persyaratan yang ketat. Muchen dan kelompoknya mendarat di aula misi di bawah pimpinan Susuan. Di dalam aula misi, itu menyala secara tidak normal. Di sepanjang dinding, ada banyak layar kristal, dan di layar itu, ada berbagai misi yang terus berubah. Garis pandang Muchen menyapu dan mendarat di tengah Mission Hall. Ada pilar kristal merah darah dan di pilar itu, ada nama yang diukir di atasnya. Warnanya yang mengerikan menyebabkan pilar kristal ini paling menarik perhatian di aula yang luas ini. Setiap siswa yang datang ke sini akan melihat nama-nama di pilar kristal merah darah dengan ketakutan. Papan hadiah. Muchen memusatkan perhatiannya ke bagian atas pilar kristal. Ada 3 nama merah darah berkedip-kedip di sana yang mempesona mata. Ini adalah bounty board yang sering dia dengar selama perjalanannya ke sini. Muchen menatap pilar kristal dan beberapa nama akrab masuk ke matanya. Peringkat 1 dari bounty board, Mo Xingtian. Hadiah 10 juta poin nilai spiritual, 1 artefak spiritual tertinggi, 1 seni spiritual tingkat dewa. Peringkat 2 Dewan Bounty, Mo Longxi. Hadiah 8 juta poin nilai spiritual, 1 seni spiritual tingkat dewa. Peringkat 3 dari Bounty Board, Blood Dragon, Mugu. Hadiah 5 juta. Petik 2. Peringkat 4 Dewan Bounty, Guo Xiong, 1. Ini bukan orang yang ada di kelompok Muchen, itu orang lain. Hadiah 3 juta. Petik 2. Huruf merah menunjukkan bahaya yang ditimbulkan oleh nama-nama itu. Hadiah setinggi langit akan membuat kelopak mata orang lain melompat. Namun, semua orang mengerti bahwa tidak semua orang bisa menikmati hadiah setinggi langit. Hadiah Mo Xingtian sebenarnya mencapai 10 juta poin nilai spiritual. Muchen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. 10 juta, dia pada dasarnya bisa membeli apapun yang dia inginkan. Bahkan esensi darah naga Laut Utara, dia bisa mendapatkan 2 di antaranya. Sampai hari ini, tidak ada yang berhasil mendapatkan hadiahnya. Susuan tersenyum tak berdaya saat dia melanjutkan, sosok seperti itu bukan lagi seseorang yang kita, para siswa, bisa tangani. Bahkan Shen Changsheng hanya bisa memilih Mo Longxi. Muchen dengan ringan mengangguk. Dia bertemu Mo Longxi sebelumnya dan memahami ketangguhan Mo Longxi. Tapi Mo Xingtian itu bahkan lebih kuat dari Mo Longxi. Menurut intuisinya, orang itu mungkin telah melangkah ke kultivasi tahap penyelesaian surgawi sejak lama. Bahkan di Akademi Spiritual Surga Utara, berada di tahap transformasi surgawi akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan peringkat penatua. Di benua yang sedikit lebih lemah itu, mereka pada dasarnya bisa menyatakan mereka sebagai penguasa kecil. Ayo pergi dan serahkan laporan misi kita. Selanjutnya, kami juga harus memberitahu Akademi Spiritual Surga Utara tentang Istana Naga Iblis yang muncul. Susuan berkata dengan ringan. Setelah itu, dia mengambil beberapa langkah menuju pusat Mission Hall. Di sana, ada layar kristal besar dengan siswa yang datang dan menyerahkan laporan misi mereka. Namun, di tempat seperti itu, kesulitan misi memiliki imbalan yang berbeda. Susuan berjalan lurus ke tengah layar kristal besar, ada sesepuh berambut putih yang mendengkur. Desahnya yang seperti guntur terdengar, tetapi tidak ada siswa yang berani mengganggunya. Ketika Susuan melihatnya, dia dengan ringan tersenyum saat dia berjalan. Tangannya yang seperti batu giok meraih janggut sesepuh itu dan menariknya dengan ringan. Ah, Wei Hao. Sesepuh yang berada di tengah tidur kecantikannya langsung melompat saat dia meraih janggutnya dan menggeram marah. Tetapi ketika dia melihat Susuan yang tersenyum, dia hanya mendengus, kamu lagi. Jika Anda menyerahkan laporan misi Anda, maka serahkan. Mengapa kamu memperlakukan orang tua dengan begitu kasar? Huff. Kau selalu bercanda. Saya katakan, mungkin saya harus mencabut janggut Anda. Su Ling'er juga berjalan dan mendengus lembut.
Kalian berdua bocah. Penatua Liu tanpa daya memutar matanya dan mengarahkan pandangannya ke arah mereka. Kamu telah menyelesaikan misi peringkat surga. Sangat cepat. Mengapa ada bocah Heavenly Fusion Stage juga? Garis pandangnya tiba-tiba jatuh ke Mu Chen dan tercengang. Setelah itu, dia berkata dengan suara serius, "Gadis, kamu benar-benar membawa bocah itu ke benua surga utara." Omong kosong, bagaimana jika sesuatu terjadi? Mungkinkah saudara perempuan Anda menyukainya? Petik 2. Kata-katanya sopan, kepada orang-orang di depan. Tetapi ketika dia melihat orang di belakang, kata-katanya berubah dan langsung menyebabkan wajah Susuan dan Sulinger memerah. Kentut tua yang terkutuk, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wajah Sulinger mendidih. Hehe, Penatua Liu terkekeh dan melanjutkan, lelucon yang luar biasa. Namun, kepuasan ini bertentangan dengan aturan. Hadiah anak nakal ini akan dipotong setengahnya. Jangan menatapku, ini hanya karena kita akrab satu sama lain. Kalau tidak, dia hanya akan bermimpi untuk mendapatkan 1 poin nilai spiritual. Petik 2. Mu Chen terkejut, poin nilai spiritualnya akan terpotong setengah. Lokasi mereka adalah counter misi peringkat surga. Oleh karena itu, ketika Susuan dan rombongannya datang, mereka menarik sedikit perhatian dari lingkungan mereka. Suster Su memiliki sedikit ketenaran di Akademi Spiritual Surga Utara. Secara alami, mudah untuk mengenali mereka. Suara Penatua Liu juga menarik banyak perhatian. Tatapan semua orang menatap aneh pada Mu Chen. Bocah itu hanya memiliki kekuatan tahap fusion surgawi, dia seharusnya tidak memiliki kualifikasi untuk menerima misi peringkat surga, kan? Mengapa Susuan membawanya? Mungkinkah di antara mereka, ada semacam hubungan? Oi, kentut tua. Berhenti berbicara omong kosong seperti itu. Informasi itu mengatakan bahwa itu adalah perbendaharaan roh yang kaya ketika kami menerima misi. Tetapi ketika kami tiba di White Dragon Hillock, itu jelas merupakan perbendaharaan roh yang berdaulat. Jadi bagaimana jika budidaya Mu Chen hanya di tahap fusion surgawi? Penguasa kota-kota naga putih, Bai Xuan, masih mati di tangan Mu Chen. Jika bukan karena dia, kita tidak akan bisa kembali. Ketika Sulinger mendengar bahwa Penatua Liu akan memotong poin nilai spiritual Mu Chen, dia langsung menjadi cemas dan menggonggong dengan marah. Ketika kata-katanya diucapkan, ada saat hening di sekitarnya. Bahkan Penatua Liu sedikit tercengang. Jelas, dia belum mencerna informasi dari kata-kata Sulinger. Perbendaharaan roh berdaulat, maksudmu anak nakal ini membunuh penguasa kota-kota naga putih. Bagaimana mungkin? Aku pernah pergi ke White Dragon Hillocks untuk sebuah misi sebelumnya. Tuan kota-kota naga putih telah berkultivasi ke tahap transformasi surgawi. Itu pasti palsu, kan? Orang-orang di sekitarnya saling bertukar pandang saat bisikan terdengar dari mereka. Perbendaharaan roh berdaulat. Penatua Liu juga pulih dan melanjutkan dengan keheranan, bukankah itu tidak mungkin? Dari berita yang kami selidiki, itu hanya perbendaharaan roh kaya biasa. Petik 2. Omong kosong. Perbendaharaan roh yang berdaulat jelas ditinggalkan oleh penguasa naga putih yang jatuh di tempat itu beberapa ratus tahun yang lalu. Penguasa kota-kota naga putih juga merupakan bidak catur dari istana naga iblis. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan harta karun tertinggi yang ditinggalkan oleh penguasa naga putih. Sulinger mendengus. Penguasa naga putih, istana naga iblis. Apakah kalian mengatakan yang sebenarnya? Ketika Penatua Liu mendengar kedua nama itu, wajahnya berubah saat dia tiba-tiba berdiri. Wajahnya dipenuhi dengan kebingungan. Bagaimana itu bisa palsu? Pada akhirnya, itu, Mo Longzi, juga telah tiba. Jika bukan karena kakak senior Shen Changsheng, yang datang tepat waktu, kami tidak akan bisa kembali lagi. Kemarahan berjuang di dalam mata menawan Sulinger, kami berjuang dengan hidup kami untuk kembali. Pada akhirnya, kesalahan ada di pihak Anda, karena informasinya tidak akurat. Jika bukan karena Mu Chen, tidak ada dari kita yang bisa kembali. Jika Anda berani memotong poin nilai spiritualnya hingga setengahnya, saya tidak akan melepaskan Anda. Mo Longzi. Ketika siswa di sekitarnya mendengar nama itu, mereka langsung merasakan hawa dingin di tubuh mereka. Kejutan padat mengalir dari mata mereka. Susuan dan rombongannya benar-benar bertemu dengan Mo Longzi. Wajah Penatua Liu dipenuhi dengan ketakutan. Wajahnya tidak lagi memiliki kemalasan karena garis pandangnya diarahkan ke Mu Chen. Setelah itu, dia bertanya pada Susuan, apakah yang dia katakan itu benar? Benar?
Apa yang Linger katakan adalah seluruh kebenarannya. Penatua Liu, jika Anda tidak mempercayai kami, Anda juga dapat menanyai Guo Xiong dan Li Qing. Atau, mungkin ketika Shen Changsheng kembali di masa depan, Anda bisa menanyainya sendiri. Susuan dengan ringan mengangguk sambil melanjutkan, Bai Xuan adalah seseorang dari Istana Naga Iblis. Kekuatannya telah mencapai tahap akhir tahap transformasi surgawi. Selanjutnya, itu benar-benar Mu Chen yang membunuhnya. Dalam misi ini, kreditnya sangat besar. Oleh karena itu, Penatua Liu tidak dapat dibingungkan. Di sebelahnya, Li Qing dan Guo Xiong menganggukkan kepala mereka dengan berat. Lingkungan mereka dalam keheningan total, bahkan Penatua Liu menatap Mu Chen dengan tidak percaya. Dia benar-benar membunuh Bai Xuan, yang berada di tahap akhir tahap transformasi surgawi hanya dengan kekuatan tahap fusion surgawinya. Bagaimana mungkin, Mu Chen ditatap oleh tatapan itu dan merasa tidak nyaman. Dia tanpa daya berbicara, Penatua Liu, hanya karena beberapa cara khusus saya bisa membunuh Bai Xuan. Itu bukan kekuatan asliku. Mendengar kata-katanya, keterkejutan memenuhi mata orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak peduli tentang cara yang digunakan Mu Chen. Mereka hanya tahu bahwa bocah ini, yang kultivasinya hanya di tahap tengah tahap fusion surgawi, benar-benar membunuh seorang ahli dengan budidaya tahap akhir tahap transformasi surgawi. Tahap akhir tahap transformasi surgawi, bahkan di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara, jumlah siswa yang mencapai ketinggian itu bisa dihitung dengan jari, kan? Mata Elder Liu menatap Mu Chen dan hanya setelah beberapa saat, dia menarik kembali tatapannya. Dia mengulurkan tangannya. Berikan saya semua kartu poin nilai spiritual Anda. Hadiahnya akan seperti biasa, namun, kalian harus dengan jelas memberitahu saya semua yang Anda pelajari dalam misi ini. Saya harus melaporkan ini ke resimen sesepuh. Petik 2, Bab 266 Roda. Mu Chen dan rombongannya keluar dari aula misi, mengangkat wajah mereka ke arah cakrawala biru, dan menghela napas lega. Sekarang setelah mereka menyerahkan laporan mereka, misi mereka dianggap selesai. Terima kasih untuk kembali ke sana. Mu Chen tersenyum sambil memegang kartu poin nilai spiritualnya. 1.500.000 poin nilai spiritual. Ini adalah panen terbesarnya sejak memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Dan sekarang, dia juga selangkah lebih dekat menuju esensi darah naga Laut Utara. Susuan balas tersenyum. Ini semua berkat Anda bahwa kami berhasil menyelesaikan misi ini. Akan konyol bagi kami untuk membiarkan hadiahmu dibelah dua. Petik 2, 3 lainnya mengangguk pada itu. Jika bukan karena Mu Chen, mereka mungkin tidak akan kembali hidup-hidup, lupakan misinya. Mu Chen, Li Qing tiba-tiba angkat bicara. Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok, memanggil kartu poin nilai spiritualnya, dan mengetuknya. Sebuah cahaya terkonsentrasi terbang keluar dari medalinya. Dia menatapnya dan dengan tenang menjelaskan, seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda membantu saya memenangkan gelang spiritual drakonik, jadi hadiah misi saya sekarang menjadi milik Anda. Mu Chen tak berdaya tersenyum kembali. Li Qing adalah wanita yang dingin dan kuat, begitu dia memutuskan sesuatu, tidak ada cara untuk mengubah pikirannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk dan menerima cahaya yang mengalir ke kartu poin nilai spiritualnya. Dalam sekejap, poin nilai spiritualnya melebihi 3 juta. Guo Xiong juga tersenyum. Haha. Berikut beberapa dari saya. Saya mengambil artefak spiritual peringkat tinggi Bai Xuan, meskipun Andalah yang membunuhnya. Anda pasti harus menerima 1.500.000 poin nilai spiritual ini. Cahaya kedua terbang keluar dari kartu poin nilai spiritual Guo Xiong. Ketika Mu Chen membunuh Bai Xuan, dia tidak menyimpan artefak spiritual tingkat tingginya, tombak darah, sebagai gantinya, dia memberikannya kepada Guo Xiong. Bagaimanapun, Mu Chen telah menuai hasil terbesar dari misi mereka ke White Dragon Hillocks. Tidak hanya dia mendapatkan mutiara spiritual naga putih, ada juga artefak tidak menyenangkan yang saat ini ditekan di lautan auranya. Mu Chen jelas paling diuntungkan dari misi ini. Mu Chen hanya bisa tersenyum pahit saat dia melihat cahaya mengalir dari kartu Guo Xiong ke kartu miliknya. Tapi dia tidak tahu apa-apa tentang pilar iblis Meru besar di dalam dirinya. Sampai sekarang, dia membutuhkan semua poin nilai spiritual yang bisa dia dapatkan, oleh karena itu, dia hanya bisa mengundurkan diri dan menerima hadiah mereka. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencatat kebaikan Guo Xiong di dalam hatinya. Su Linger juga angkat bicara. Mu Chen, apakah Anda membutuhkan lebih banyak poin nilai spiritual?
Jari-jarinya yang ramping melingkari kartu poin nilai spiritualnya. Dia bermaksud untuk membantunya juga. Saya membutuhkan poin nilai spiritual dalam jumlah besar, tetapi semua orang di sini juga berpartisipasi dalam misi ini dan pantas mendapatkan hadiahnya. Saya akan menerima bantuan Li Qing dan Guo Xiong, dan saya akan mengembalikannya ketika saya mendapat kesempatan. Adapun sisanya, tolong berhenti memberi saya lebih banyak bantuan untuk dibawa. Mu Chen menghela nafas tanpa daya. Tentu saja, dia ingin mengumpulkan semua poin nilai spiritual yang dia butuhkan untuk membeli esensi darah naga Laut Utara, tetapi dia masih merasa sulit untuk mengambil hadiah misi rekan satu timnya. Sulinger melihat tekad di matanya dan diam-diam bergumam, baiklah kalau begitu. Tetapi jika Anda membutuhkan lebih banyak poin nilai spiritual, Anda harus datang mencari saya. Petik 2. Mu Chen tersenyum dan mengangguk sebagai tanda terima. Kemudian, dia berbalik untuk menangkupkan tangannya ke arah seluruh kelompok. Karena misi sudah selesai, aku akan pergi dulu dan kembali ke area mahasiswa baru. Dia tidak melihat Luoli selama hampir setengah bulan dan hatinya tegang karena kerinduan. Dia ingin segera muncul di hadapannya, memecahkan kerang di dalam pupil matanya, dan membawanya ke dalam pelukannya. Susuan dan yang lainnya mengangguk. Baik-baik saja maka, sampai ketemu lagi. Mu Chen mengambil isyarat dan berbalik untuk terbang menuju area mahasiswa baru. Hampir 10 menit kemudian, dia melambat ketika pemandangan yang sudah dikenalnya menyebar di depan matanya. Di tengah kampus mahasiswa baru ada sebuah danau yang jernih, dan di sebelahnya ada alun-alun. Banyak anggota asosiasi Dewi Luo duduk dan berkultivasi dengan tenang. Di tengah alun-alun adalah Zhou Ling dan Ye Qingling. Set, angin kencang bertiup dan banyak pembudidaya membuka mata mereka dengan waspada untuk menyaksikan satu sosok perlahan turun ke alun-alun. Bos Mu Chen telah kembali. Bos Mu Chen kembali. Para mahasiswa baru memecah kesunyian dan berteriak kaget ketika mereka melihatnya. Semua orang berdiri dengan sukacita di mata mereka. Mu Chen, Zhou Ling dan Ye Qingling juga membuka mata mereka dengan tidak percaya ketika mereka melihat Mu Chen berdiri di alun-alun bersama mereka. Sesaat kemudian, ekspresi itu digantikan oleh kegembiraan. Jadi, orang ini akhirnya kembali. Zhou Ling berjalan ke arahnya dan tersenyum. Mu Chen tersenyum kembali, lalu melihat sekeliling. Di mana Luoli? Saat dia menyebut Luoli, ekspresi semua orang menjadi kaku. Anggota lain dari asosiasi Dewi Luo juga ragu-ragu. Mu Chen merajut alisnya karena keraguan mereka. Apa yang salah? Luoli sedang memulihkan diri di gedung kecil milikmu itu. Zhou Ling bergumam seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu. Memulihkan. Wajah Mu Chen langsung membeku saat dia melihat Zhou Ling. Suaranya sedingin es ketika dia berbicara. Persisnya apa yang terjadi? Ye Qingling tersenyum pahit. Cukup banyak hal yang terjadi dalam setengah bulan kepergianmu. Yang Hong membubarkan Wyvern Union-nya dan membawa beberapa anak buahnya untuk bergabung dengan Gerbang Iblis. Gerbang Setan. Gerbang Iblis adalah kekuatan yang diciptakan oleh peringkat 4 dari peringkat surgawi, Heyao. Itu terkenal di Akademi Spiritual Surga Utara dan sangat kuat. Mereka berada di urutan kedua setelah klan Xuan Li Xuantong dan pasukan penghakiman Shen Changsheng. Zhou Ling segera menjelaskan, dia Yao. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Mu Chen saat dia melanjutkan, apa hubungannya dengan cedera Luoli? Tepat setelah Yang Hong bergabung dengan Gerbang Iblis, dia mulai menargetkan anggota klan Dewi Luo kita. Dia dulu takut padamu, tapi sekarang dia bergabung dengan Gerbang Iblis, dia menjadi lebih berani. Ditambah fakta bahwa kamu sudah pergi dari akademi, pada dasarnya dia tidak perlu takut. Dia mulai memimpin pasukan untuk menimbulkan masalah dan memprovokasi kami. Zhou Ling menggertakkan giginya saat amarah memenuhi matanya. Kami tidak tahan dan bertarung dengannya. Tapi dia adalah musuh yang sangat tangguh dan kultivasinya saat ini telah mencapai tahap akhir tahap fusion surgawi. Bahkan aku tidak bisa mengalahkannya. Ekspresi malu merayap di wajahnya saat dia mengakuinya. Zhou Ling bukan satu-satunya yang terluka. Setiap utusan yang kami kirim kepadanya juga kembali dengan luka-luka. Ye Qingling menggeram. Awalnya, kami tidak memberitahu Luoli tentang itu, karena kami tidak ingin mengganggu kultivasinya. Tapi Yang Hong semakin agresif, dia mengirimi kami pesan yang menuntut agar kami membubarkan asosiasi Dewi Luo. Mata Mu Chen berubah sedingin batu. Sejak kapan Yang Hong begitu tidak masuk akal? Masalahnya tumbuh lebih besar dan lebih besar sampai mencapai telinga Luoli. Ye Qingling tersenyum pahit. Tentu saja,
dia mengambil tindakan. Masalah ini tumbuh lebih besar dan masuk ke telinga Luoli. Ye Qingling tersenyum pahit, setelah itu, dia mengambil tindakan. Dia bertarung melawan 3 anggota dari 20 besar peringkat surgawi. Dia mengalahkan lebih dari 10 ahli tercela dari gerbang iblis. Ketika orang-orang itu melihat bahwa mereka kalah dalam pertarungan, mereka mengubah taktik mereka. Luoli akhirnya bertarung sendirian dengan lebih dari 50 ahli. Tetapi pada akhirnya, ketiga peringkat teratas itu masih kalah darinya. Petik 2. Tapi Luoli juga menderita karena pertempuran itu, dan karena itulah dia memulihkan diri. Gerbang iblis tidak berani memprovokasi kami sejak itu, karena takut akan kekuatan Luoli. Yang Hong itu juga telah menghilang tanpa jejak. Ye Qingling menggertakkan giginya, kebenciannya pada Yang Hong berkobar. Mu Chen menyipitkan matanya saat rasa dingin berkedip di pupil hitamnya. Mu Chen, maafkan aku. Ini salah kita. Kami sangat lemah sehingga kami membutuhkannya untuk membantu kami dalam masalah yang begitu sederhana. Zhou Ling memerah dan anggota lain dari asosiasi Dewi Luo menundukkan kepala karena malu. Benar, Luoli telah menantang para ahli gerbang iblis dan mengalahkan mereka dengan ketenaran yang tidak sedikit, tetapi ketenaran itu terasa seperti pisau bagi harga diri mereka. Mu Chen menurunkan matanya, pasti ada orang lain di belakang Yang Hong. Itu sebabnya pengecut seperti dia berani memprovokasi kita. Orang lain, ekspresi Ye Qingling berubah. Apakah kamu berbicara tentang bos gerbang iblis, He Yao? He Yao adalah satu-satunya yang bisa memerintah para ahli gerbang iblis. Kalau tidak, mengapa ada orang yang mendengarkan orang seperti Yang Hong? Ekspresi Mu Chen berubah lebih dingin saat dia menatap tanah. He Yao mungkin menarik talinya. Tapi mengapa dia menargetkan asosiasi Dewi Luo? Mu Chen mengepalkan tangannya. Tepat sebelum dia pergi dalam misinya, He Yao telah memintanya untuk menyerahkan kursi yang diberikan Susuan kepadanya. Tapi Mu Chen telah menolaknya. Pada awalnya, Mu Chen tidak memikirkannya. Tapi sekarang, itu adalah motif yang sangat mungkin untuk dendam He Yao terhadapnya. Sungguh orang yang berpikiran picik. He Yao mungkin melakukan ini untuk mencoba dan memberinya pelajaran. Tapi dia salah perhitungan. Dia tidak menyangka akan ada sosok tangguh lain seperti Luoli yang masih menjaga asosiasi Dewi Luo. Dia Yao, mata dingin Mu Chen bergeser. Zhou Ling menggertakkan giginya lagi. Mu Chen, apa yang kamu rencanakan? Jika Anda akan menimbulkan masalah dengan gerbang iblis, bawa kami bersamamu. Tidak peduli seberapa terlukanya kita, kami akan membuat mereka tahu bahwa asosiasi Dewi Luo bukanlah sekelompok pengecut. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jangan khawatir, biarkan aku yang menangani ini. Ini bukan salah Zhou Ling. Mu Chen tidak pernah berharap He Yao begitu picik. Tidak heran Susuan sangat membencinya. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Zhou Ling bertanya. Mu Chen dengan ringan tersenyum saat dia mendekati gedung kecilnya. Keheningan menyelimuti alun-alun. Kirim pesan ke gerbang iblis. Beritahu mereka bahwa Mu Chen ingin berkunjung 5 hari dari sekarang, untuk mengucapkan terima kasih. Bab 267 Persiapan. Berderak, pintu gedung kecil itu tertutup rapat. Mu Chen dengan lembut membukanya dan mengintip bagian dalam yang bersih. Kemudian, dia melangkah melewati pintu masuk dan perlahan membuka pintu kamar Luoli. Aroma samar tercium melalui ambang pintu, jenis yang bisa memikat siapapun yang menangkap aromanya. Mu Chen mengalihkan pandangannya ke jendela, di mana seorang wanita muda dengan malas berbaring. Dia hanya mengenakan bungkus tipis yang menunjukkan kakinya yang pucat dan mengilap. Lengan rampingnya yang seperti batu giok melingkari kaki itu, dan wajahnya yang indah seperti porselen bersandar pada satu lutut. Rambutnya yang panjang, biasanya diikat, saat ini tersampir di bahunya, seperti percikan terang dari Bima Sakti. Dia sedang tidur, begitu santai dan damai. Mu Chen menatapnya dengan kasih sayang yang mendalam di matanya. Dia perlahan melangkah mendekat. Dia merasakan kehadirannya saat dia memasuki ruangnya. Mata yang tertutup rapat terbuka dan pupil matanya yang jernih memerah karena alarm. Tapi ketegangan dan alarm itu dengan cepat menghilang ketika dia melihat pemuda tampan di sisinya. Senyum merayap di wajahnya saat dia mengeluarkan pertanyaan lemah yang dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terukur. Kamu sudah kembali. Mu Chen mengamati wajahnya yang cantik, dia pasti terlihat sedikit pucat. Kelihatannya tidak serius, tapi hatinya masih sakit untuknya, dan kemarahannya terhadap He Yao semakin panas. Aku dengar kamu terluka.
Mu Chen bertanya sambil menggerakkan tangannya untuk menangkup pipi lembut Luoli. Luoli menyusut dari sentuhan dinginnya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak, aku tidak. Apakah kau berbohong padaku? Mu Chen mengangkat alis saat dia melingkarkan satu tangan di pinggang rampingnya, dan yang lainnya di bawah lututnya, dan menariknya ke pelukannya. Ah! Luoli dengan lembut menangis saat dia melingkarkan lengannya yang seperti batu giok di leher Mu Chen. Dia menatapnya dengan malu dan cemberut bibir kecilnya, kamu baru saja kembali, dan sudah mulai menggertakku. Jantung Mu Chen berdebar saat ia menatap wanita muda cemberut bibir kecilnya. Itu adalah pemandangan langka bagi Luoli yang tenang dan jauh untuk menunjukkan sisi feminin seperti itu. Luoli memperhatikan bahwa Mu Chen menatap bibirnya yang kemerahan dan merona merah muda. Dia memutar lengannya dengan ekspresi tidak senang. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Ketidakhadiran membuat hati semakin dekat. Menurut Anda apa yang saya coba lakukan? Goda Mu Chen. Sebelum Luoli bisa bereaksi, dia membungkuk dan mencium, dengan lembut mencicipi kelezatan yang manis dan harum. Luoli menegang pada serangan diam-diam, tetapi kemudian menyerah padanya. Dia melonggarkan cengkeramannya di leher Mu Chen dan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Mu Chen menikmati kehangatan untuk sesaat, sebelum menurunkannya. Dia tidak bisa menahan senyum saat dia melihat Luoli, yang sekarang terengah-engah dan memerah. Rasanya enak sekali. Saya harus memberitahu Anda bahwa rasa ini sekarang milik saya. Adapun berapa lama, selamanya. Kamu nakal, bermimpilah. Wajah Luoli menjadi merah padam karena kata-katanya yang memalukan. Apakah kamu ingin aku menggertakmu lebih keras? Mu Chen menyeringai sambil memeluknya sedikit lebih erat. Luoli memelototinya dan berbalik, marah. Mu Chen dengan lembut tersenyum saat dia membaringkan Luoli kembali di ranjang empuk. Namun, lengannya masih di sekelilingnya, menolak untuk melepaskannya. Akhirnya, dia menatap matanya dan mengerutkan alisnya. Bagaimana lukamu? Luoli dengan ringan menggelengkan kepalanya, tidak banyak. Aku hanya kelelahan sendiri. Mereka memiliki keuntungan dalam jumlah, tetapi jika saya bertarung dengan serius, maka mereka tidak akan mendapatkan keuntungan. Petik 2. Para ahli gerbang iblis mungkin kuat, tapi mereka bukan apa-apa yang tidak bisa kita tangani. Satu-satunya masalah adalah bos mereka, He Yao. Saat kau pergi, aku selalu harus memastikan bahwa aku menyimpan cukup kekuatan untuk menjaga diriku darinya. Bahkan Mu Chen tidak memiliki ukuran akurat dari kekuatan Luoli. Tapi karena dia bisa menantang lebih dari 10 ahli gerbang iblis sendirian, maka dia setidaknya harus mencapai tahap transformasi surgawi. Namun, He Yao masih belum bergerak, jadi Luoli harus tetap waspada terhadapnya. Itu sebabnya dia menahan diri dan terluka oleh para ahli lainnya. He Yao, murid hitam Mu Chen berkobar dengan dingin. Namun, dia dengan cepat tersenyum lagi. Jika orang itu tidak akan bertindak seperti manusia yang baik, maka saya tidak perlu memperlakukannya seperti itu. Apa yang akan kamu lakukan? Ekspresi kekhawatiran melintas di wajah Luoli. Gerbang iblis dan He Yao tidak semudah itu untuk dihadapi. Mu Chen mendengus. Mereka berani menyakiti wanita saya. Akan menjadi pria seperti apa saya, jika saya mengambilnya begitu saja. Petik 2. Luoli memerah lagi dan memutar matanya ke arahnya. Namun, lengkungan lembut muncul di sudut mulutnya. Kalau begitu, aku akan pergi denganmu. Luoli berkata datar. He Yao tidak lemah. Jika Mu Chen pergi sendirian, akan sulit baginya untuk menang. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Rasa dingin berkedip di pupil hitamnya. Tidak, biarkan aku yang menangani ini. Saat itu, Luoli tahu bahwa Mu Chen sudah menyusun rencananya. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan, jadi dia dengan sedih menyandarkan kepalanya ke dada Mu Chen dan meringkuk di lengannya seperti anak kucing. Bulu matanya yang panjang berkedip sekali, lalu tertutup saat dia menyerap kehangatannya dan perlahan tertidur. Mu Chen dengan lembut tersenyum padanya, dia tertidur lelap. Tetapi ketika dia mengangkat kepalanya lagi, rasa dingin menyelimuti wajahnya yang menawan. He Yao, awalnya aku bermaksud membiarkanmu. Tapi, karena kamu membawa pertarungan itu kepadaku, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Malam yang dalam telah menyelimuti kompleks itu. Mu Chen diam-diam melangkah keluar dari kamar Luoli dan berjalan ke atap. Dia menggerakkan jarinya dan kartu poin nilai spiritual muncul. Cahaya redup menerangi set ikon berkilauan di permukaannya. Mata Mu Chen berkaca-kaca saat dia menyapu inventarisnya, mencari barang-barang yang dia butuhkan.
Dia sangat marah. Jika dia tidak melakukan apa-apa, maka ini akan terjadi lagi. Karena He Yao berpikir dia tidak perlu takut padanya, maka dia akan memberinya pelajaran yang bagus. Bahkan ahli tahap akhir tahap transformasi surgawi seperti Bai Xuan telah mati di tangan Mu Chen. Dia tidak perlu takut dari satu He Yao. Matanya akhirnya menunjuk barang-barang yang dia butuhkan. Kemudian, dia menyimpan kartu itu, berubah menjadi seberkas cahaya, dan terbang menuju Spiritual Value Hall. Keesokan harinya, Mu Chen meninggalkan rumah setelah mengucapkan selamat tinggal pada Luoli. Zhou Ling dan yang lainnya sudah melakukan seperti yang diinstruksikan, dan menyampaikan pesan Mu Chen ke gerbang iblis. Pesan itu menyebabkan beberapa gangguan di dalam jajaran gerbang iblis, tetapi mayoritas dari para ahli itu hanya menertawakannya. Benar, Mu Chen telah meninggalkan kesan mendalam di tahap pertempuran roh, tetapi tidak ada yang mengira dia bisa dibandingkan dengan 10 besar peringkat surgawi. Belum lagi gerbang iblis memiliki He Yao, peringkat 4 dari peringkat surgawi. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang Mu Chen terhadap mereka? Mereka hanya menertawakannya. Bahkan, beberapa dari mereka bahkan berharap Mu Chen benar-benar mengunjungi mereka. Apakah bocah itu benar-benar berpikir bahwa dengan menerima 3 gerakan dari Li Xuantong, dia akan memenuhi syarat untuk menantang bos mereka, He Yao? Para anggota gerbang iblis bertingkah seperti mereka sedang menonton pertunjukan. Semua orang telah mendengar berita itu. Bagaimanapun, baik Mu Chen dan gerbang iblis terkenal di akademi. Semua orang ingat mahasiswa baru yang berhasil mengambil 3 langkah dari Li Xuantong. Tetapi jika Mu Chen benar-benar melakukannya kali ini, He Yao tidak akan melepaskannya hanya dengan 3 gerakan. Bagaimana Mu Chen menanganinya? Hanya dalam 2 atau 3 hari, semua orang mendengar pengumuman Mu Chen. Tapi yang aneh adalah Mu Chen, protagonis dari acara tersebut, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Beberapa curiga bahwa Mu Chen menyembunyikan dirinya karena takut. Di asosiasi Dewi Luo, bahkan Zhou Ling tidak dapat menemukan jejak Mu Chen. Tapi mereka tidak pernah meragukan dia. Sebagai seseorang yang berani menantang bahkan Li Xuantong, dia pasti tidak akan melakukan sesuatu seperti melarikan diri. Pasti ada alasan mengapa Mu Chen menghilang tanpa jejak. Dan waktu dengan cepat berlalu di bawah semua kecurigaan yang mendidih. Markas gerbang iblis terletak di ujung utara Akademi Spiritual Surga Utara. Itu adalah tempat yang penuh dengan pavilion. Semua orang di sana adalah anggota gerbang iblis. Bisa dibilang itu adalah wilayah gerbang iblis di dalam halaman akademi. Saat ini, ada cukup banyak orang yang berkumpul di aula utama pavilion terbesar dan pusat. Di kepala aula duduk He Yao, dengan santai menyeruput cangkir teh. Di sebelah kanannya, berdiri Yang Hong dan sejumlah anggota inti gerbang iblis. Bos, besok adalah hari kelima. Jenis permainan apa yang coba dimainkan Mu Chen? Dia masih belum menunjukkan dirinya. Seorang pria kurus bertanya dengan suara rendah. Namanya Chen Ho, peringkat 18 di peringkat surgawi, dan tahap awal tahap transformasi surgawi. Hanya beberapa hari sebelumnya, dia kalah dari Luoli. Yang lain mengangguk. Saat tenggat waktu semakin dekat, rasa ingin tahu mereka semakin kuat. Mungkinkah Mu Chen benar-benar melarikan diri? He Yao samar-samar tersenyum dan menatap tehnya. Kabut putih menggulung dari permukaannya, seluruh cangkir telah membeku seperti es. Dia mengencangkan cengkeramannya dan cangkir, teh beku dan semuanya, hancur berkeping-keping. Apa yang harus ditebak? Kami akan mencari tahu besok. Seorang mahasiswa baru yang berhasil mengambil 3 langkah dari Li Xuantong. Haha, saya sangat ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Ejekan memenuhi matanya. Jika dia berani menunjukkan dirinya, maka aku akan membuatnya mengerti bahwa di Akademi Spiritual Surga Utara ini, tidak ada satu orang pun yang bisa mengoceh di gerbang iblisku. Bab 268 Kunjungan. Markas Gerbang Setan. Tempat itu jelas lebih hidup dari biasanya. Lapangan di luar lingkaran pavilion penuh sesak, ada orang-orang di tanah, di langit, dan bahkan berdiri di atas atap. Bahkan lebih banyak lagi yang sedang dalam perjalanan. Dalam 5 hari, berita tentang Mu Chen dan gerbang iblis telah menyebar jauh dan luas. Mu Chen telah mendapatkan reputasi untuk fakta 3 langkahnya dengan Li Xuantong. Peristiwa itu mengejutkan semua orang dan mengukir namanya di benak banyak kakak kelas. Tapi tetap saja, semua orang percaya bahwa dia jauh dari seseorang seperti He Yao, yang merupakan sosok yang benar-benar kuat. Fakta 3 langkah telah menunjukkan potensi dan bakat Mu Chen, namun,
itu tidak mewakili kekuatannya yang sebenarnya. Tanpa batasan itu, tidak mungkin Mu Chen bisa bersaing dengan ahli yang kuat seperti Li Xuantong. Meskipun He Yao hanya peringkat nomor 4, tidak ada keraguan bahwa dia kuat. Banyak yang bahkan merasa bahwa He Yao cukup kuat untuk mengambil peringkat 3, tetapi hanya bersabar. Tapi, bagaimanapun juga, peringkat 4 sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya He Yao. Dan sekarang, Mu Chen ingin berkunjung ke gerbang iblis untuk membayar hutang darah. Itu tidak akan menjadi tugas yang mudah. Ratusan dan ribuan anggota gerbang iblis sudah berkumpul di alun-alun yang luas di depan markas gerbang iblis. Sebagian besar dari mereka tertawa dan bercanda satu sama lain, tanpa peduli sedikit pun, bahkan, banyak dari mereka memiliki seringai mengejek terpampang di wajah mereka. Mereka ingin melihat bagaimana mahasiswa baru yang bersuara keras ini akan datang dan menimbulkan masalah di depan pintu mereka. He Yao duduk, tanpa ekspresi, di kursi tinggi di bagian paling depan markas. Wajahnya sedingin batu, kecuali kecerahan pupil matanya. Di belakangnya berdiri anggota inti gerbang iblis, dan Yang Hong, yang berada di samping. Orang itu tidak lagi arogan atau sombong. Benar, bakatnya tidak buruk, tetapi dia masih mahasiswa baru. Tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan He Yao, dan dia tahu itu, jadi dia membuat keputusan yang bijaksana untuk bergabung dengan He Yao. Dengan meminjam ketenaran gerbang iblis, dia bisa membebaskan diri dari bayangan Mu Chen. Selama dia bekerja keras untuk berkultivasi, dia pasti akan melampaui Mu Chen sekali lagi. Api menyala di mata Yang Hong. Dia akan menanggungnya, untuk saat ini, tapi suatu hari, dia akan berdiri di puncak Akademi Spiritual Surga Utara. Apakah itu Mu Chen atau He Yao, dia akan berdiri di atas mereka semua. Langit di atas alun-alun dipenuhi dengan banyak siswa yang datang untuk mengamati. Ketika mereka melihat formasi gerbang iblis, dalam hati mereka tertawa. Sepertinya semua ahli inti gerbang iblis hadir. Mereka sedang menunggu Mu Chen tiba. Apakah gerbang iblis menggunakan formasi mereka untuk mencoba dan menakuti Mu Chen agar tidak datang? Cek, cek, di depan kelompok itu adalah He Yao, peringkat 4 dari peringkat surgawi. Chen Ho dan dua lainnya berada di peringkat 20-an teratas, dan ada beberapa lainnya di peringkat 50-an teratas. Kekuatan gerbang iblis memang luar biasa. Sepertinya Mu Chen menendang panel besi kali ini. Orang itu sangat suka menimbulkan masalah. Kudengar dia juga berkelahi dengan Su Huang. Dan sekarang, dengan He Yao. Tapi kali ini, pria yang beruntung itu hancur. Berdasarkan bisikan mereka, mereka sudah memutuskan hasil hari ini. Sekelompok orang tertentu berdiri di atap sebuah bangunan, melihat ke arah alun-alun. Yang memimpin mereka adalah Su Huang, dan di sebelahnya adalah Su Qingqing. Dia mencibir, Mu Chen itu masih menyebabkan masalah kemanapun dia pergi. Saat keadaan menjadi damai, dia pergi dan mengetuk pintu gerbang iblis. Apakah dia benar-benar berpikir He Yao semudah itu untuk dihadapi? Petik 2. Kakak, apakah menurutmu dia benar-benar akan muncul? Su Qingqing bertanya padanya. Su Huang merajut alisnya dan melihat sekeliling, tetapi tidak bisa menentukan sosok Mu Chen. Namun, ekspresinya tetap sama. Mu Chen pasti akan muncul. Jangan meremehkan dia. Jika Anda memberinya 1 tahun lagi, pasti akan ada tempat baginya di 5 besar peringkat surgawi. Petik 2. Su Qingqing mendengus, tidak yakin. Bocah itu ingin masuk 5 besar peringkat surgawi. Bagaimana itu mungkin? Fakta 3 langkahnya dengan Li Xuantong bahkan bukan pertarungan sungguhan. Dia pasti akan muncul. Tapi apakah dia benar-benar bisa menghadapi situasi ini? Itu pertanyaan yang sama sekali berbeda. Su Huang mengamati sekeliling lagi. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang mungkin bisa dilakukan Mu Chen dalam situasi seperti ini, dengan kemampuannya saat ini. Beberapa atap jauhnya adalah Su Xuan, Su Linger, Li Qing, dan Guo Xiong, yang jelas-jelas bergegas setelah mendengar berita itu. Kakak, mengapa Mu Chen belum muncul? Su Linger dengan cemas bertanya sambil terus melihat sekeliling. Betulkah, orang itu baru saja kembali ke akademi dan dia sudah melakukannya lagi? Tapi kali ini, tidak akan ada fakta 3 langkah. Saya mendengar bahwa He Yao adalah orang yang menyebabkan ini. Setelah Mu Chen pergi, dia mengirim tentaranya untuk menimbulkan masalah dengan asosiasi Dewi Luo. Luo Li mengalahkan mereka semua, meski kudengar dia juga menderita beberapa luka, Guo Xiong menjelaskan. Mu Chen dan He Yao belum pernah bertemu sebelumnya.
Sepertinya kebencian He Yao adalah karena tempat untuk misi itu pergi ke Mu Chen. Li Qing menawarkan dengan alis berkerut. Nada suaranya menyiratkan kesannya tentang He Yao. Su Xuan mengangguk. Dia sudah lama tahu bahwa He Yao adalah tipe orang yang berpikiran sempit. Tapi dia tidak pernah berharap dia membenci Mu Chen untuk sesuatu yang kecil. Kakak, kamu harus membantu Mu Chen jika terjadi sesuatu. Su Ling'er memohon. Su Xuan dengan ringan mengangguk. Aku juga bertanggung jawab untuk ini, jadi, tentu saja, aku tidak akan duduk dan menonton saat He Yao menggertaknya. Namun, kami juga tidak bisa meremehkan Mu Chen. Dia bukan seseorang yang berbicara dengan gegabah. Karena Mu Chen mengumumkannya, maka dia harus memiliki kepercayaan diri dalam menangani masalah ini. Petik 2. Dia tipe pria yang bahkan tidak takut pada seseorang seperti Mo Longxi. Jika He Yao ingin menekannya, itu konyol. Li Qing dan Guo Xiong juga berpikiran sama. Setelah periode bergaul dengan Mu Chen, mereka akan memahami betapa banyak trik tak terduga yang dimiliki pemuda di lengan bajunya. Mereka masih tidak tahu bagaimana kejadian hari ini. Asosiasi Dewi Luo ada di sini. Sebuah gangguan dimulai di langit, dan mata semua orang beralih ke jalan utama alun-alun. Beberapa ratus sosok dengan cepat bergegas di jalan. Kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa baru. Formasi mereka sedikit lebih lemah daripada yang mereka hadapi, tetapi masing-masing dari mereka memiliki rahang yang kuat. Memimpin mereka adalah seorang wanita muda berpakaian hitam dengan fitur yang sangat indah. Pupil matanya yang jernih dan seperti berlian tampak dalam dan tenang, dan rambutnya yang panjang berkilau seperti Bima Sakti saat menutupi pinggangnya yang ramping. Semua orang memandang wanita berbaju hitam dengan alarm di mata mereka. Bahkan Su Xuan tidak bisa tidak memuji temperamennya. Dia Luo Li, bukan wanita jahat. Tidak heran bahkan Mu Chen jatuh cinta padanya. Petik 2. Su Ling'er cemberut lagi, tetapi bahkan dia tidak dapat menyangkal bahwa Luo Li luar biasa. Tidak hanya dalam penampilan, tetapi juga dalam cara dia membawa dirinya sendiri. Anggota asosiasi Dewi Luo mengikuti kepemimpinan Luo Li dan berbaris ke alun-alun yang luas. Saat Chen Hao dan sekutunya melihat Luo Li, mereka dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Pertarungan mereka sebelumnya sudah cukup untuk mempermalukan mereka di depan umum sekali, dan bagian terburuknya adalah mereka masih belum mendapatkan keuntungan. Pertarungan mereka telah membuat mereka mengerti bahwa di antara mahasiswa baru, Mu Chen mungkin bukan yang paling tangguh. Gadis cantik inilah yang menyembunyikan dirinya. He Yao menatap Luo Li dan sesuatu bergerak di matanya saat dia memperhatikan ketenangan dan wajahnya. Di masa lalu, dia percaya bahwa Su Xuan adalah wanita tercantik di Akademi Spiritual Surga Utara. Tapi gadis yang berdiri di hadapannya ini bahkan lebih cantik darinya. Itu sangat beruntung dengan wanita. He Yao menyipitkan matanya saat dia menyapukan pandangannya ke para pendatang baru. Bagaimana dengan Mu Chen? Bukankah dia mengirim pesan bahwa dia akan mengunjungi gerbang iblis kita? Mengapa dia bersembunyi di cangkang kura-kuranya ketika saatnya telah tiba? Luo Li menjawab dengan suara tenang dan jelas. Dia bilang dia akan datang, jadi dia akan datang. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menunggu. He Yao dengan marah menertawakan jawaban tenang Luo Li. Tunggu, apa kesombongan? Dia pikir dia siapa? Apakah dia sepadan dengan waktu gerbang iblis kita untuk menunggu? Apakah orang itu pernah memikirkan tentang reputasi He Yao, dan apa reputasinya? 1. Reputasi He Yao dan reputasi Mu Chen. Bulu mata panjang Luo Li sedikit berkibar saat dia menjawab, jika kamu tidak sabaran, maka aku bisa menghiburmu sebentar. Tapi berhati-hatilah untuk tidak kehilangan posisimu sebagai peringkat 4 dari peringkat surgawi. Petik 2. Hua. Seruan kaget langsung meledak di alun-alun dan ekspresi yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan ditujukan pada wanita muda berbaju hitam. Kerumunan jelas tidak menyangka gadis cantik seperti itu mengucapkan kata-kata mengancam seperti itu. Su Xuan tersenyum. Ini sedikit mirip dengan cara Mu Chen berbicara. Wajah He Yao pucat pasi saat dia perlahan berdiri. Kata-kata besar apa? Jika Anda ingin merebut kedudukan saya, maka kita harus melihat apakah Anda memenuhi syarat. Ketika dia selesai berbicara, tekanan energi spiritual yang menakutkan meledak dari tubuhnya, seperti tsunami. Dia jelas marah dengan kata-kata Luo Li. Ye Qingling, yang berdiri di belakang Luo Li, memucat saat melihat itu. Tidak ada satu riak pun di mata Luo Li saat dia melangkah maju dan bersiap untuk mengambil tindakan. Biarkan aku menangani masalah hari ini. Tepat saat Luo Li hendak bertindak,
tawa yang jelas dan cerah terdengar di seluruh alun-alun, menyebabkan keributan besar. Semua orang dengan cepat mencari sumbernya. Suara itu datang dari salah satu bangunan yang menjulang tinggi di tepi alun-alun. Seorang pemuda telah duduk di sana entah sudah berapa lama. Matanya sedingin es saat mereka terpaku pada He Yao dan para pengikutnya. Bab 269-10 Arai Spiritual. Ini Mu Chen. Saat tatapan semua orang berkumpul ke arah pemuda yang berada di atas gedung, mereka langsung berteriak kaget. Di antara anggota asosiasi Dewi Luo, Ye Qingling dan yang lainnya memiliki kegembiraan memenuhi mata mereka saat mereka melihat sosok itu. Mu Chen akhirnya muncul. Memang benar dia muncul. Saya akan melihat bagaimana dia akan menghadapi situasi di depannya. Jika tidak, ketenaran yang dia dapatkan dari fakta 3 gerakan dengan susah payah akan sepenuhnya hilang. Su Qingqing dengan dingin mendengus. Tatapan Su Huang juga diarahkan pada Mu Chen. Pada saat ini, masih belum ada riak di mata yang terakhir. Namun, di matanya, sementara ada sedikit kelelahan, masih tidak ada kepanikan. Apa yang teman itu, coba lakukan. Su Huang mengerutkan alisnya saat dia bergumam. Di alun-alun, mata He Yao menjadi dingin saat dia menatap sosok Mu Chen dan samar-samar mengejek, kamu akhirnya menunjukkan dirimu. Tidak untuk membalas terhadap etiket. Saat itu, gerbang iblis mengunjungi asosiasi Dewi Luo. Dan hari ini, saya akan membalas budi. Mu Chen menatap He Yao sambil tersenyum. Oh, He Yao mencibir, lalu, apa yang kamu coba lakukan? Sederhana saja, minta semua orang yang membuat masalah di asosiasi Dewi Luo untuk meminta maaf. Setelah itu, saya akan membutuhkan kakak senior He Yao untuk mengusir Yang Hong dari gerbang iblis. Orang itu selalu menghitung dan jika dia tetap berada di gerbang iblis, akan sangat disayangkan bagimu. Mu Chen samar-samar tersenyum. Ketika Mu Chen berbicara, itu langsung menyebabkan keributan besar. Bermimpilah, di belakang He Yao, Chen Hou dan yang lainnya semua memiliki wajah pucat saat mereka menyalak. Di satu sisi, wajah Yang Hong juga gelap. Dia menemukan pendukung hebat seperti gerbang iblis. Jika dia dikeluarkan, maka dia akan benar-benar kehilangan wajahnya. Permintaan Mu Chen ini agak terlalu berlebihan. Tatapan He Yao berubah sedingin es. Dia menatap Mu Chen saat noda penghinaan naik ke sudut mulutnya. Apa yang kamu? Anda berani berkomentar tentang gerbang setan saya. Anda hanya sekelompok mahasiswa baru. Ketika Chen Hou dan yang lainnya melakukan perjalanan ke asosiasi Dewi Luo saat itu hanya untuk mengajari junior mereka beberapa aturan di akademi. Bukan saja kalian tidak bersyukur, kalian masih berani mengusir mereka. Mengenai masalah ini, saya belum mengejar masalah ini, namun, kalian masih berani datang mencari kami. Petik 2. Saat dia berbicara, wajah semua orang di asosiasi Dewi Luo menjadi jelek. Jelas, mereka tidak pernah berpikir bahwa He Yao akan begitu tak tahu malu. Tatapan Mu Chen turun saat dia tersenyum, lalu, apa kamu? Anda juga berani berkomentar tentang asosiasi Dewi Luo saya. Untuk mengajari orang lain aturan, apakah Anda memenuhi syarat untuk melakukannya? Petik 2. Lingkungan menjadi sunyi dan banyak orang menamparkan bibir mereka. Mu Chen ini benar-benar tidak sederhana. Bahkan ketika menghadapi He Yao, kata-katanya tidak memberinya sedikit pun wajah. Wajah He Yao berubah lebih gelap, sedikit demi sedikit. Energi spiritual di sekitarnya berdesir bahkan lebih keras. Tak lama setelah itu, dia dengan dingin tersenyum dan duduk kembali di kursinya. Keberanian apa? Karena itu masalahnya, maka izinkan saya memberitahu Anda bahwa permintaan Anda ditolak. Lebih jauh lagi, yang meminta maaf bukanlah gerbang iblisku tapi asosiasi Dewi Luomu. Tatapannya gelap saat dia menatap Mu Chen, jika kamu tidak akan meminta maaf, maka aku akan membiarkan kalian pergi dari sini dan kembali, berbaring. Ketika dia menyelesaikan pidatonya, dia bersandar di kursinya dan dengan dingin tersenyum. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Mu Chen karena dia mengatakan kata-kata bodoh seperti itu di markas gerbang iblisnya. Di asosiasi Dewi Luo, hanya Mu Chen, serta gadis bernama Luo Li itu, yang cukup kuat. Tapi hanya mengandalkan dua kekuatan mereka untuk mengintimidasi gerbang iblis dengan dia sebagai komandan terlalu banyak fantasi. Ketika He Yao menyelesaikan pidatonya, tatapan di sekitarnya, sekali lagi, diarahkan pada Mu Chen. He Yao sudah mengatakan bahwa dia tidak akan menerima permintaan apapun.
Apapun yang terjadi selanjutnya harus bergantung pada sarana yang dimiliki Mu Chen. Setiap tatapan diarahkan pada Mu Chen. Pada saat ini, yang terakhir menatap He Yao dengan tatapan acuh tak acuh. Tak lama kemudian, dia tersenyum ringan. Kecuali dalam senyuman ini, ada sedikit tanda bahaya di dalamnya. Karena itu masalahnya, dia diam-diam bergumam sambil merentangkan tangannya dan perlahan menutup kedua matanya. Tatapan sekitarnya menatap Mu Chen dengan sedikit rasa ingin tahu karena mereka jelas tidak yakin dengan apa yang dia lakukan. Tatapan acuh tak acuh dan dingin He Yao membuat anggota gerbang iblis beralih ke keadaan waspada. Lagi pula, tindakan Mu Chen saat ini agak terlalu aneh. Mungkinkah dia punya cara yang kuat di lengan bajunya? Suasana terasa seperti membeku pada saat ini. Keheningan mondar-mandir di wilayah ini. Apa yang menyebabkan semua orang tercengang adalah meskipun mereka menunggu, tidak ada gerakan dari Mu Chen. Semua orang saling bertukar pandang saat mereka merenungkan apa yang coba dilakukan Mu Chen. Apa yang dia lakukan? Su Ling'er juga sedikit bingung saat dia dengan kosong bertanya kepada Susuan. Alis Susuan sedikit mengernyit saat dia menatap Mu Chen. Samar-samar, dia sepertinya merasakan beberapa riak aneh. Selanjutnya, riak ini tampaknya tidak terbatas hanya pada lingkungan Mu Chen. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan menyadari bahwa riak-riak ini tampaknya mengelilingi seluruh markas besar gerbang iblis. Asteris ledakan, asteris. Dengan suasana yang membeku, tiba-tiba terdengar suara bergetar halus. Ketika semua orang mengarahkan pandangan mereka melihat retakan muncul di paviliun yang tidak jauh dari Mu Chen. Batu-batu besar runtuh dari paviliun dan, tak lama setelah itu, cahaya menyebar dari paviliun. Cahaya itu seperti sinar cahaya energi spiritual saat perlahan memanjang dari paviliun. Asteris ledakan, asteris. Saat paviliun runtuh, paviliun lain di arah lain juga runtuh. Asteris ledakan, asteris, asteris ledakan, asteris. Suara runtuh terus-menerus terdengar saat garis pandang semua orang bergeser dengan bingung. Setelah itu, mereka melihat 10 paviliun yang menjulang tinggi runtuh di wilayah ini hanya dalam beberapa menit. 10 lampu menyilaukan yang aneh itu seperti beberapa matahari yang terik saat mereka terbit dan mengelilingi markas gerbang iblis di dalamnya. Apa itu? Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke 10 gumpalan besar cahaya yang naik dengan takjub, juga keraguan. Sementara semua orang sibuk kagum, 10 gumpalan cahaya terus naik perlahan. Samar-samar, mereka merasakan riak energi spiritual yang keras datang dari mereka. Itu, Susuan, Su Huang, serta siswa puncak itu menonton saat gumpalan cahaya melebar. Lintasan energi spiritual membuat pupil mereka menyusut kembali, arai spiritual. Itu semua adalah arai spiritual. Susuan berkata sambil perlahan menghirup udara dingin. Arai spiritual, Su Ling'er dan yang lainnya terkejut saat mereka berteriak, semua itu adalah arai spiritual. Bagaimana mungkin? Bagaimana Mu Chen bisa mengeluarkan begitu banyak arai spiritual sekaligus? Berapa banyak segel spiritual yang dibutuhkan untuk mengendalikannya? Dari tampilan arai spiritual itu, mereka semua mungkin adalah arai spiritual peringkat 3. Tetapi untuk menyusun 10 arai spiritual peringkat 3 sekaligus, itu akan membutuhkan master arai spiritual peringkat 5, paling tidak, kan? Tapi jelas, tidak mungkin bagi Mu Chen untuk mencapai ketinggian master arai spiritual peringkat 5, yang sebanding dengan ahli tahap penyelesaian surgawi. Jika dia berhasil mencapai ketinggian itu, bukankah dia akan lama menjadi sosok nomor 1 di Akademi Spiritual Surga Utara? Tidak, arai spiritual ini tampaknya berada pada tahap pemula untuk diukir. Alis Susuan mengerutkan kening lagi saat dia melihat Mu Chen, yang matanya masih tertutup rapat. Arai spiritual ini tampaknya telah terukir langsung ke paviliun ini. Jadi, alasan mengapa Mu Chen menghilang adalah untuk bersembunyi di sini dan mengukir arai spiritual. Jika itu masalahnya, yang harus dia lakukan hanyalah membentuk segel spiritual yang diperlukan untuk mengaktifkan arai spiritual ini dan mengendalikannya. Dengan cara ini, dia dapat sepenuhnya mengaktifkan arai spiritual ini. Tetapi jika 10 arai spiritual peringkat 3 diaktifkan pada saat yang sama, kekuatan mereka akan sangat menakutkan. Namun, bisakah Mu Chen benar-benar mengendalikan 10 arai spiritual peringkat 3? Orang itu benar-benar memiliki beberapa cara di lengan bajunya. Pada konstruksi lain, Su Huang sedang melihat 10 gumpalan cahaya yang muncul di markas gerbang iblis. Ekspresinya berubah muram,
Jadi alasan mengapa dia menghilang beberapa hari terakhir ini bukan untuk bersembunyi, tapi untuk menyembunyikan dirinya di markas besar gerbang iblis dan mengukir array spiritual. Jadi, sejak awal, dia sudah memiliki ini, semua direncanakan. Apa gunanya hanya mengukir array spiritual? Dengan kekuatannya, bukankah dia hanya bermimpi jika dia ingin mengukir jumlah segel spiritual yang dibutuhkan untuk 10 array spiritual peringkat 3? Su Qingqing juga terkejut dengan pemandangan di depannya, tapi dia masih enggan mengakui betapa baiknya Mu Chen. Su Huang mengangguk saat tatapannya menatap tajam ke arah Mu Chen, yang matanya tertutup rapat. Bisakah yang terakhir benar-benar mencapai langkah itu? Perubahan ini jelas menyebabkan kegemparan di wilayah tersebut. Di alun-alun, ekspresi dari gerbang iblis berubah saat noda kegelisahan melintas di mata mereka. 10 gumpalan cahaya yang mengambang di sekitarnya memberi mereka tekanan yang sangat besar. Array spiritual peringkat 3 dapat mengancam tahap fusion surgawi. Tetapi jika ke-10 array spiritual diaktifkan pada saat yang sama, bahkan para ahli tahap fusion surgawi harus berlari sejauh yang mereka bisa. Di depan mereka, mata He Yao masih terpaku pada gumpalan besar cahaya itu dan matanya gelap. Orang itu benar-benar meletakkan hal-hal ini tepat di bawah hidung mereka dan, terlepas dari segalanya, mereka tidak menyadarinya sama sekali. Namun, saya menolak untuk percaya bahwa dengan kekuatannya di tahap tengah tahap fusion surgawi, dia bisa mengendalikan begitu banyak array spiritual peringkat 3. Matanya sedingin es saat dia dengan dingin tersenyum. Onom, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, lingkungan Mu Chen berfluktuasi dengan riak energi spiritual yang kuat. Namun, Mu Chen saat ini masih menutup matanya. Dia menutup semua gangguan dari dunia luar dan fokus pada kontrol sempurna Heart Array State hingga ke detail terbaik. Saat ini dia sudah memiliki pemahaman yang mendalam terhadap Heart Array State. Bahkan jika matanya tertutup rapat, dunia luar sepertinya telah terukir di dalam hatinya. Tak lama setelah itu, gambar angin tak berbentuk dan riak aura spiritual surga dan bumi muncul di hatinya. Namun, hanya dengan bergantung pada status array hati, masih tidak mungkin baginya untuk membentuk begitu banyak segel spiritual untuk mengaktifkan semua array spiritual itu. Energi spiritualnya jelas tidak cukup untuk mengendalikan mereka semua. Namun, sudut bibir Mu Chen sedikit naik saat telapak tangan di lengan bajunya naik. Sebuah cahaya menyala dan mutiara putih bundar yang berkedip-kedip dengan cahaya putih muncul. Seolah-olah seekor naga putih berputar-putar di dalam mutiara. Item ini adalah mutiara spiritual naga putih yang dia dapatkan dari penguasa naga putih. Di dalam mutiara spiritual naga putih, ada sejumlah besar energi spiritual. Meminjam kekuatan di dalamnya, Mu Chen bisa membentuk semua segel spiritual yang dia butuhkan. Bab 270 Teratai spiritual mengelilingi gerbang iblis. Ketika mutiara spiritual naga putih muncul di tangan Mu Chen, telapak tangannya tiba-tiba mengepal. Saat cahaya putih samar dilepaskan, auman naga yang dalam tampaknya menyertainya. Ledakan, mutiara spiritual naga putih di telapak tangannya bergetar saat bergema. Energi spiritual yang tak terbatas itu seperti gelombang pasang saat mengalir dari telapak tangan Mu Chen ke tubuhnya. Energi spiritual murni dan kuat, dan auman naga sepertinya mengikutinya. Itu luas dan perkasa karena memenuhi tubuh Mu Chen sampai-sampai dia merasa sedikit menyakitkan. Kekuatan mutiara spiritual naga putih terlalu agung. Mu Chen menghirup seteguk udara dalam-dalam dan tidak berani kehilangan sedikit pun konsentrasi. Keadaan pikirannya tenggelam dalam Heart Array State. Saat dia meminjam kemampuan kontrol yang diberikan oleh negara, segel spiritual sedang dibentuk oleh kedua tangannya. Saat tanda tangannya berubah, semua orang bisa melihat bahwa cahaya yang menyilaukan terus berfluktuasi dari dalam tubuh Mu Chen. Di bawah riak lingkaran cahaya, segel spiritual sedang dibentuk dengan kecepatan yang menakutkan, satu demi satu, dari tangan Mu Chen. Dia mulai membentuk segel spiritual. Seseorang berseru saat garis pandang mereka terfokus pada tubuh Mu Chen. Su Xuan, Su Ling'er dan kelompok mereka juga dengan gugup mengarahkan pandangan mereka padanya. Membentuk segel spiritual tidak sulit. Namun, membentuk segel spiritual yang bisa mengendalikan 10 array spiritual peringkat 3 adalah masalahnya. Di bawah tatapan semua orang, cahaya di sekitar Mu Chen menjadi lebih padat karena jumlah segel spiritual yang dibentuk olehnya terus meningkat secara drastis. Hanya dalam beberapa menit, jumlah segel spiritual di sekitar Mu Chen sudah berjumlah lebih dari 100 dan masih terus meningkat.
Jumlah segel spiritual yang mengejutkan membuat kelopak mata beberapa orang berkedut. Mencoba untuk membentuk lebih dari 100 segel spiritual akan membutuhkan seseorang untuk setidaknya menjadi Master Array Spiritual peringkat 4. Anggota gerbang iblis di alun-alun menjadi gelisah saat noda kegelisahan melintas di mata mereka. Saat ini, mereka akhirnya merasakan bahaya. Mata Heyao masih gelap, tetapi tangan yang dia pegang di sandaran tangan perlahan mulai mengencang. Sejumlah kecil retakan menyebar di sepanjang sandaran tangan. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa yang terbaik adalah menghalangi Mu Chen saat itu. Tetapi situasi saat ini memaksanya untuk duduk di sana, karena dia sudah memberikan inisiatif kepada Mu Chen sebelumnya. Jika dia mengganggu Mu Chen, maka itu akan menunjukkan kepada semua orang di sana bahwa, saat ini, ada ketakutan di hatinya. Jika itu masalahnya, maka itu jelas sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Heyao. Aku akan melihat sejauh mana kamu bisa mencapai. Matanya sedingin es saat dia mengunci sosok Mu Chen. Tidak ada ekspresi di wajahnya, yang membuat semua orang tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Di satu sisi, Yang Hong juga gelisah menatap Mu Chen dengan ketakutan, kecemburuan dan kebencian melintas di matanya. Dia bisa merasakan perubahan Heyao dan, jelas, bahkan Heyao merasa tidak nyaman. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya saat dia menggertakkan giginya. Dia menolak untuk percaya bahwa Mu Chen bisa begitu kuat sedemikian rupa. Onom. Di bawah semua tatapan gelisah di alun-alun, tubuh Mu Chen tampak seolah-olah dia menyembunyikan dirinya di bawah cahaya yang menyilaukan. 100 lebih segel spiritual, pada saat ini, juga tampaknya telah meningkat jumlahnya. Kecuali, karena cahaya menyilaukan yang menutupi dirinya, mereka tidak dapat melihat dengan jelas berapa banyak segel spiritual yang dibentuk oleh Mu Chen. Pada saat ini, semua orang mengangkat kepala mereka dengan harapan. Cahaya yang kuat secara bertahap mulai melemah setelah waktu yang lama dan saat cahaya secara bertahap melemah, sosok Mu Chen, sekali lagi, muncul di depan garis pandang semua orang. Tatapan semua orang beralih pada saat itu ketika suara napas seseorang yang tidak teratur terdengar. Segel spiritual padat di sekitar Mu Chen. Jumlah itu tampaknya telah melampaui 500 dan di bawah jumlah yang menakutkan itu, orang-orang merasa pusing karena keheranan yang mereka terima. Bagaimana mungkin? Seseorang berteriak dengan keterkejutan yang luar biasa. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa seseorang di tahap tengah tahap penggabungan surgawi dapat membentuk begitu banyak segel spiritual. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia bisa membentuk begitu banyak segel spiritual, bisakah dia benar-benar mengendalikannya? Susunan array spiritual sangat keras dan gangguan sekecil apapun akan menyebabkan array spiritual runtuh. Di atap, Su Qingqing tercengang saat dia melihat pemandangan di depannya. Tidak ada satupun ejekan yang keluar dari mulutnya. Tidak peduli seberapa bodohnya dia bisa mengerti betapa menakutkannya 500 segel spiritual yang diwakilinya. 500 segel spiritual. Di depannya, Su Huang juga menarik napas dalam-dalam. Ketenangannya yang biasa digantikan dengan ketidakpercayaan saat dia bergumam, bagaimana dia bisa mengendalikan begitu banyak. Mu Chen tangguh. Mata Sulinger melebar saat dia berseru kagum. Di sampingnya, Li Qing dan Guo Xiong bertukar pandang dan mereka menyadari keterkejutan dari mata satu sama lain. Sejak misi mereka sebelumnya, mereka sudah tahu bahwa Mu Chen tidak normal. Meskipun pemuda tampan ini tampak tenang dan tidak terganggu, dia tampaknya memiliki banyak kartu di bawah lengan bajunya. Meskipun usianya tidak terlalu tua, dia akan memberi orang lain perasaan potensi yang dalam dan tak terukur. Awalnya, semua orang berpikir bahwa Mu Chen akan bertarung langsung dengan Heyao. Tapi tidak ada yang mengharapkan dia untuk diam-diam mengatur begitu banyak array spiritual di markas gerbang iblis. Lebih jauh lagi, yang lebih menakutkan adalah dia benar-benar bisa mengaktifkan semua array spiritual itu sekaligus. Kalian telah melupakan fakta bahwa dia adalah Master Array Spiritual. Mungkin, dia sudah mencapai ketinggian Master Array Spiritual peringkat 4. Susuan juga berkata dengan lembut, jika saya tidak salah menebak, Mu Chen seharusnya memahami status array jantung dan mungkin tidak dalam fase awal. Mu Chen benar-benar adalah Master Array Spiritual. Namun, alasan mengapa dia bisa mengendalikan jumlah segel spiritual yang begitu menakutkan hanya karena fakta bahwa dia telah memahami status array jantung. Selanjutnya, pencapaiannya di atasnya tidak rendah. Dengan kemampuannya sebagai Master Array Spiritual peringkat 4, status array hati yang kuat yang dia miliki,
dan menambahkan fakta bahwa dia sudah membuat persiapan sejak lama. Bukan tidak mungkin baginya untuk mengendalikan 10 arai spiritual peringkat 3 setelah meminjam beberapa eksternal memaksa. Set, Su. Sementara semua orang terkejut dengan jumlah yang menakutkan dari segel spiritual, jari ramping Mu Chen dengan ringan mengetuk mereka saat mereka menyeret angin besar bersama mereka. Semua segel spiritual terbang keluar saat mereka bersiul, setelah itu, mereka berpisah. Di bawah tatapan ketakutan semua orang, segel spiritual menembak ke 10 gumpalan cahaya besar yang mengelilingi gerbang iblis. Saat segel spiritual memasukinya, semua orang melihat bahwa 10 gumpalan cahaya itu mengembang dengan kecepatan yang mencengangkan. String rumit energi spiritual berpotongan satu sama lain dan, setelah itu, mereka secara bertahap membentuk 10 arai spiritual besar-besar. Arai roh iblis api hebat, aktifkan. Suara acuh tak acuh Mu Chen bergema di wilayah itu dan semua orang bisa melihat arai spiritual besar meledak dengan cahaya merah. Riak-riak yang ganas dan menyala-nyala menyapu setelahnya. Arai roh iblis angin. Arai spiritual peringkat 3 lainnya berhasil diaktifkan saat badai terdengar seperti bilah bersiul di udara. Arai spiritual iblis penyegel gunung. Arai spiritual harimau emas mengaum. Nama setiap arai spiritual diucapkan dengan sungguh-sungguh dari mulut Mu Chen, satu demi satu. Mengikuti suaranya, arai spiritual peringkat 3 berhasil diaktifkan. Hanya dalam beberapa lusin napas pendek, 10 arai spiritual di langit semuanya diaktifkan saat lampu menyebar dari mereka. Aura spiritual antara surga dan bumi juga menjadi ganas pada saat ini. Ekspresi semua orang sangat cemerlang saat mereka melihat 10 arai spiritual itu dan menghembuskan napas dalam-dalam saat hati mereka dipenuhi dengan keheranan. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Mu Chen benar-benar mampu mengaktifkan 10 arai spiritual peringkat 3 itu. Orang itu benar-benar mengerikan. Kakak Mu Chen menakutkan, anggota asosiasi Dewi Luo menatap kosong ke pemandangan di langit. Bahkan Ye Qingling, Zhou Ling dan yang lainnya memiliki ekspresi tercengang yang tertulis di wajah mereka. Jelas, mereka juga tidak pernah berharap Mu Chen membuat adegan seperti itu. Jadi, alasan dia menghilang adalah untuk mempersiapkan semua ini, mereka bertukar pandang. Dari kelihatannya, begitu orang ini marah, dia benar-benar mengerikan. Luo Li juga mengangkat wajahnya yang indah saat dia diam-diam memperhatikan sosok tanpa bobot yang duduk di paviliun. Sudut mulutnya naik menjadi senyum lembut. Di alun-alun, itu benar-benar sunyi. Orang-orang dari gerbang iblis, yang tertawa dan tidak peduli sebelumnya, sudah kehilangan kemampuan untuk tertawa. Wajah mereka berubah menjadi hijau saat mereka melihat 10 arai spiritual besar yang mengelilingi markas mereka. Riak energi spiritual yang menakutkan membuat kaki mereka menjadi lunak. Jelas, saat ini mereka tidak bisa tertawa lagi. Bagaimana mereka bisa berharap bahwa mahasiswa baru bernama Mu Chen benar-benar akan membuat adegan skala besar dan benar-benar mengepung markas mereka dengan arai spiritual? Bos, apa yang harus kita lakukan? Bibir Chen Hou bergetar dan suaranya sedikit serak. Dikelilingi oleh 10 arai spiritual peringkat 3 akan menyebabkan bahkan mereka merasa takut. Jika 10 arai spiritual itu ditujukan kepada mereka, mereka merasa bahwa tidak akan ada cara bagi mereka untuk bertahan hidup. Anggota inti gerbang iblis yang bersiaga juga membuat wajah mereka menjadi kaku. Jika bukan karena He Yao berada di sana, mereka akan kehilangan keinginan mereka sejak lama. Ekspresi He Yao gelap saat telapak tangannya tiba-tiba bertambah kuat dan sandaran tangan kursi langsung meledak. Saat mereka tetap diam, Mu Chen, yang duduk di paviliun yang menjulang tinggi, perlahan membuka matanya. Sebuah noda kemerahan melintas di wajahnya, tapi pupil hitamnya dengan acuh tak acuh menatap orang-orang dari gerbang iblis. Kakak senior He Yao, Mu Chen dengan acuh tak acuh memanggil di wilayah yang tenang ini. Semua orang memusatkan pandangan mereka saat suara tenang pemuda ini tampaknya memiliki tekanan yang tak terlukiskan pada saat itu. Tekanan itu menyebar dari dirinya dan membuatnya tidak ada yang berani meremehkannya. Aku ingin tahu, apakah aku yang sekarang memiliki kualifikasi untuk berkunjung dan mencari bimbingan darimu?